di luar Jakarta. Senang sekali saya boleh dapat menyampaikan satu webinar yang khusus mengenai suami istri, dan ini boleh dapat menjadikan penambah pengetahuan kita dan juga ilmu kita, dan juga kita boleh dapat mempraktekkan dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih sudah hadir bersama kita pembicara pada malam hari ini, Swanta Ohendra Aweng. Kami sangat menyambut pembicara ini yang kita udah kenal banget. Terima kasih juga Pak Fredrik, Bapak Ibu semua. Oke, yuk kita mau mulai dia punya webinar ini. Kalau dilihat dari kita punya promo, bahwa sebenarnya tuh Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu secara unik, dan keunikan yang kita miliki itu membuat kita berbeda dan tidak bisa disamakan dengan orang lain. Hal ini bisa terlihat jelas melalui gender, karakter, temperamen, dan lain-lain. Perbedaan dan keunikannya yang kita miliki, ketika direspon dengan dilihat dengan baik dan benar dan tepat, justru bisa saling memperkaya dan melengkapi relasi. Demikian juga jalannya dalam relasi antara suami istri. Nah, sebelum kita mulai, benar. Kita nyanyi dulu satu lagu. Kita mau bersyukur atas kesempatan yang telah kita diberikan Tuhan pada kita semua. Biarlah kita boleh dapat terus mengingat bahwa Tuhanlah yang sebenarnya menjadi pusat hidup kita. Karena Dialah setia dan Dia juga patut kita muliakan. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku angkat hidupku. Pujian nih, sekali lagi. Bersyukur sebagai Dia, ku memujimu karena kau sangat baik. Namamu ku tinggikan, ku angkat memuji karena kau
Ku tinggikan, ku agungkan hidup. Ku agungkan selama hidupku. Oke, kita masuk dalam tunggu bentar. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami boleh dapat bersama-sama berkumpul di dalam webinar pada malam hari ini, Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh dapat mempunyai kesempatan ini yang baik ini, yang boleh dapat membekali kami, untuk kami bisa lebih mengerti lagi akan firman-Mu tentang perbedaan suami dan istri. Tuhan, kami bersyukur juga, contoh Hendra Aweng juga bersama-sama dengan kami, dan juga seluruh jemaat yang ada, yang ikut dalam webinar ini, Tuhan, biarlah Kau pimpin, supaya kami bisa menyelami, mengerti, dan juga mendalaminya, menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk, kita sebelum masuk dalam webinar, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu, biarlah perjalanan hidup kita, baik yang sudah bersuami istri maupun yang belum menikah, biarlah ini semuanya bisa menjadi baik, karena Tuhan kita itu menciptakan kita yang terbaik. Semua baik. Kau datang, Ibu datang. Belum di-share screen, Pak Feldrik. Oh ya, belum ya? Mati lo. Sorry. Tunggu bentar. Iya. Oke, tunggu bentar ya. Kita ulang ya. Oh, belum di-share screen ya? PowerPoint share. Kelihatan? Baru muncul. Nggak muncul? Iya, gambar kan ya? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya, share screen ya. Oke, tunggu bentar. Terus saya kedengeran? Kelihatan? Ya. Kedengeran? Dengeran. Oke, kita mulai ya. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik untukku dan baik. Kau jadikan hidupku berarti.
letakkan dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, sungguh amat baik apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Hidupku berarti. Oke, saya mau tunggu bentar. Ininya nih. Oke, saya share screen lagi. Tunggu bentar, yang ininya PowerPoint-nya dimatiin. Oke. Yuk, saya nih kemarin tuh dapat contekan. Jadi dari hasil pemantauan saya nih, saya kepengen cerita nih tentang profilnya Pak Hendra Aweng. Nah, kalau saya sih biasanya sebutnya namanya Pak Hendra Aweng nih. Tapi kalau nama kerennya Lim Hendra ya, contoh ya. Iya, di KTP Lim Hendra, Pak. Tapi Gitu ya? panggilan Hendra Aweng. Aweng dari kakek saya. Ya, dari... saya sampai nanya Musa Lukman, nih bener gak nih namanya? Saya takut salah. Tapi Bener. Iya, nah contoh Hendra Aweng ini pernah melayani sebagai hamba Tuhan di GPMB dan saat ini melayani sebagai konselor dan pengajar di Sekolah Teologi STP Saat Malang. Memiliki 1 istri dan dikaruniai Tuhan 2 putri yang berusia 13 tahun dan 6 tahun. Nah, ini hampir sama sama saya nih. Ya, mungkin ini aja perkenalannya. Ya, saya persilakan contoh Hendra untuk menyampaikan kepada kita semua mengenai perbedaan suami dan istri. Baik, terima kasih Pak Feldrik untuk kesempatan diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom. Iya, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua ya. Tadi saya sempat menyapa dengan beberapa Bapak Ibu dari gepembri lain. Aduh, senang sekali sudah bertahun-tahun tidak bisa mission trip, tidak bisa saling bertemu ya. Tapi kita bersyukur teknologi yang Tuhan anugerahkan ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan pertemuan meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk buka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu semua bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan,
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Satu bagian lagi Filipi 2 ayat 5, Filipi 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau berbicara soal perbedaan suami dan istri, sebetulnya sangat banyak perbedaan ya. Nggak bisa kita hitung jumlah perbedaan itu ada berapa banyak. Mungkin kalau kita mau membahas semua perbedaan itu malam ini juga tidak akan cukup waktunya ya. Tapi saya mau memberikan salah satu contoh perbedaan yang mungkin Bapak Ibu pernah mengetahuinya atau pernah mendapatkan video kirimannya dari WhatsApp atau mungkin pernah tahu sebelumnya ya, atau mungkin memang belum tahu. Nah, saya mau tunjukkan salah satu video singkat ilustrasi contoh perbedaan kita suami dan istri dalam hal misalnya kita pergi ke supermarket. Nah, mari kita lihat video singkat seperti ini. Saudara, kita bisa lihat dari video ini, saudara ya. Misalnya kita diberitahu bahwa kalau kita misalnya sebagai cowok dan cewek atau sebagai suami dan istri pergi ke supermarket, itu tuh ternyata ada perbedaannya juga. Nah, awal-awal saya tidak betul-betul mengetahui hal ini. Saya cuma merasa kenapa kalau istri saya pergi ke supermarket sama saya, dia suka bilang begini nih, saya sebetulnya lebih senang kalau ke supermarket sendirian gitu. Kalau dia sama saya lebih cepat, tapi kalau dia sendirian saya nggak tahu berapa lama gitu ya. Tapi istri saya berkata kalau dia sama saya ada rasa nggak nyaman gitu, berasa saya nungguin. Nah, waktu saya dapat video ini saya baru mengerti kalau saya memang sebagai cowok kecenderungannya, mungkin bapak-bapak juga sama sama saya ya. Kita ya kalau mau beli apa dari rumah kita udah pikir, kita mau beli A, B, C. Ya udah kita menuju ke rak A, B, C itu saja, mengambil barangnya dan menuju kasir dan keluar. Ternyata untuk istri saya dan mungkin untuk beberapa ibu juga, ya kalau bisa keliling-keliling dulu gitu ya sampai bolak-balik, ya nggak harus langsung to the point A, B, C lah ya. Kan kita perlu misalnya ya lihat-lihat barang, membandingkan kualitas A, B, C dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini salah satu contoh ya. Kalau kita tidak bisa menyikapi perbedaan ini dengan baik, ini kadang-kadang bisa timbul masalah. Ya bersyukurnya karena istri saya mudah mengetahui kalau saya lebih sukanya langsung to the point. Ya dia berpikir daripada nanti sama-sama nggak nyaman, ya dia mengusulkan dan kalau dia butuh keliling-keliling lebih baik dia pergi sendiri, nggak usah saya temenin. Tapi kalau dia nggak perlu keliling-keliling, baru dia minta saya temenin. Misalnya seperti itu ya. Saudara, perbedaan itu sering menjebak kita untuk merasa diri kita lebih baik dari pasangan. Padahal sangat mungkin justru sebaliknya. Jadi karena kita nih berbeda dengan pasangan kita, tanpa hati-hati kadang-kadang kita tuh bisa gitu ya timbul perasaan saya lebih baik dari pasangan saya. Tapi hati-hati, perasaan seperti ini nih bisa menjebak kita bukan hanya timbul konflik dengan pasangan,
tapi bisa membuat kita ya tanpa sadar jadi meninggikan diri atau meninggikan hati kita dibandingin pasangan kita, padahal belum tentu kita lebih baik loh. Bisa jadi justru sebaliknya, justru ya kita tidak lebih baik dari pasangan kita. Saya beri contoh, saudara ya. Firman Allah di dalam Matius 7 ayat 3, Tuhan Yesus pernah berkata demikian, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan, kita nih ya manusia ada kelemahan, lebih mudah lihat-lihat kelemahan orang gitu ya, tapi kadang-kadang agak lambat untuk menyadari kelemahan diri sendiri. Padahal kalau menggunakan penggambaran Tuhan Yesus ini, selumbar itu tuh seperti serpihan ranting atau seperti serpihan kayu, saudara ya, yang memang kecil. Balok tuh ya memang balok kayu batang yang besar, saudara. Nah, Tuhan menggambarkan kadang-kadang yang kecil-kecil dari saudara kita, dari pasangan kita bisa kita lihat, tapi yang besar dalam diri kita kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak sadar. Ya, satu kali saya pernah tinggal bersama dengan istri dan anak-anak saya di satu pastori gereja, saudara, yang ada di lantai 5. Saudara, di pastori lantai 5 itu ya memang ada liftnya, tapi liftnya cuma sampai lantai 4, lalu kami harus naik satu tingkat ke lantai 5. Saudara, karena jarak jauh ya dari lantai 5 ke lantai dasar, kami berusaha kalau misalnya mau kemana-mana jangan sampai ada barang ketinggalan. Ya, meskipun bisa naik lift, tapi kan ya lumayan makan waktu. Belum lagi kalau harus ngantri liftnya, atau misal kami harus naik tangga kalau pas liftnya mati, saudara ya. Itu kadang-kadang bisa melelahkan. Nah, satu waktu saudara, di waktu kami di lantai 5, kita terpikir untuk mau pergi ke minimarket, saudara ya, untuk beli keperluan mingguan gitu, mau beli sabun, beli mie instan dan sebagainya. Nah, waktu kita mau pergi itu di handphone saya dan handphone istri itu kita dapat voucher. Ya, voucher ada diskon lah, lumayan lah ya untuk beberapa ribu meringankan biaya mingguan, saudara. Nah, waktu kita dapat voucher itu, saya bilang sama istri, kita bawa yuk voucher ini, kita sekalian beli keperluan untuk mingguan. Dan istri saya bilang, oke lah, sekalian ajak anak-anak ya untuk refreshing. Kita sih cari minimarket yang dekat, kita pakai sepeda motor, saudara ya. Jadi waktu itu sebelum pandemi, jadi ya masih leluasa lah kalau pergi-pergi. Nah, waktu saya dan istri sudah sepakat, istri saya siap-siap, saya udah bersiap-siap juga mau ke motor saya, istri saya bawa satu kantong, saya lupa isinya apa ya, mungkin buat nanti bawa barang belanjaan atau apa, terus digantung di motor, terus saya pas mau berangkat, terus istri saya ngecek tasnya, tunggu, dia cek, ini posisi udah di lantai dasar, saudara ya, kami udah turun dari lantai 5, sampai di lantai dasar istri saya buka tasnya, dia cek, wah, handphonenya ketinggalan, dia berkata begitu ya. Waktu dia berkata handphone ketinggalan, saudara, dalam hati saya tuh mau ngedumel gitu. Saya tuh kayak, aduh gimana sih, kita udah tahu mau pergi ke minimarket, kita mau pakai voucher yang ada di handphone gitu ya, kok handphonenya malah ketinggalan. Dalam hati mau ngedumel loh, saudara, mau mengeluarkan kata-kata yang menegur istri saya gitu. Kok nggak teliti, nggak mengecek dulu sebagainya. Tapi saya tahan. Dalam arti saya pikir nggak usah lah ya, maksudnya kalau kata-kata itu juga nggak guna. Cuma dalam hati tuh ada tuh kata-kata seperti itu. Lalu istri saya naik ke lantai 5. Saudara, karena sembari menunggu istri saya naik ke lantai 5, saya pikir saya coba periksa juga, ada nggak saya yang ketinggalan. Begitu saya buka tas kecil saya yang saya bawa, handphone saya juga nggak ada, saudara. Jadi handphone saya juga ketinggalan. Nah, untungnya di lantai dasar sama lantai 5 itu ada intercom. Jadi saya buru-buru intercom istri saya. Saya bilang, istri saya namanya Cing. Saya bilang, Cing, handphone saya juga ketinggalan. Terus saya bilang, kayaknya malah handphone kamu nggak ketinggalan. Karena waktu saya coba utak-atik kantong yang digantung di motor, handphone istri saya ada di dalam kantong itu, saudara. Jadi malah saya ketinggalan. Terus udah gitu saya bilang, istri saya bilang, iya handphone kamu ada di kasur kalau nggak salah. Terus dia ambil, terus dia turun. Terus waktu itu saya rasa begini, saudara, aduh saya malu sekali. Andai kata saya sampai nyeletuk, saya mau menegur istri saya, padahal istri saya nggak ketinggalan, saya yang ketinggalan gitu ya. Betapa malunya kalau sampai hal itu terjadi gitu ya, kalau saya sampai keceplosan. Tapi waktu itu saya ya merasa tertegur oleh Tuhan juga ya lewat kejadian itu. Saya kemudian mengaku sih sama istri saya bilang, waktu peristiwa kamu bilang handphone kamu tinggalan, dalam hatimu menyeletuk, tapi saya berusaha sabar, Tuhan ajari saya nggak lebih baik loh. Justru saya yang malah ketinggalan. Untung saya nggak menyeletuk, saya berkata begitu ya.
Nah, saudara, kita nih perlu ingat tadi kita baca Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Pernikahan kita itu seperti foto, saudara ya. Foto atau gambar tentang hubungan Tuhan Yesus dengan kita, gerejanya, saudara. Tuhan Yesus ya memang menggambarkan dirinya adalah mempelai pria, suami, gereja adalah mempelai wanita, istri. Sehingga pernikahan kita, suami dan istri, itu tuh memang Tuhan Yesus maksudkan untuk kita mengerti bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita gereja, dan bagaimana kita seharusnya mengasihi Tuhan sebagai kepala kita, sebagai dalam tanda kutip suami kita. Nah, kita nih mempraktekkannya waktu kita sedang berada bersama dengan istri kita atau suami kita. Sebagai pasangan suami istri ada banyak perbedaan, dan perbedaan ini memang perlu diselaraskan supaya kita bisa menyatu, sama seperti Kristus dengan kita yang gerejanya juga satu ya, saling mengasihi, bisa menyatu demikian rupa. Maka dari itu saudara, perbedaan itu pada akhirnya bertujuan untuk membentuk kita semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Karena tujuan hidup kita pada ujungnya saudara, bukan mencapai kesuksesan ya, dalam arti kita berhasil dalam karir kita sebagainya, tapi tujuan kita, setiap pribadi yang Tuhan Yesus ciptakan, ujung-ujungnya adalah supaya kita, mohon maaf saya mendengar suara-suara. Oke, terima kasih. Nah, pada akhirnya tujuan Tuhan itu menjadikan setiap kita pribadi dan menebus kita adalah supaya kita mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, mengalami keserupaan dengan karakternya, saudara. Nah, karena itu kita penting nih, malam ini kita belajar soal perbedaan ini bukan hanya sekedar tahu, tapi kita penting untuk belajar menyelaraskan ya, supaya kita juga belajar untuk mau dibentuk untuk semakin serupa dengan Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, perbedaan itu menariknya begini ya. Waktu awal-awal kita mendekati pasangan kita, perbedaan itu sebetulnya menjadi daya tarik kita loh untuk mendekati pasangan kita. Justru mungkin kalau kita ingat-ingat awal mula kita misalnya jadian dengan istri kita, dulu pacar kita ya. Apa yang membuat kita tertarik pada dia? Kebanyakan karena kita melihat perbedaan dia dengan diri kita, saudara. Nah, kenapa ya perbedaan itu bisa jadi daya tarik? Karena ya kita merasa kita tidak punya itu. Kita merasa kalau perbedaan pada pasangan kita ini nanti bisa bisa menjadi pasangan hidup kita seumur hidup, itu nanti akan melengkapi diri kita, akan membuat kita akhirnya jadi terisi apa yang kita tidak punya, pasangan kita punya bisa melengkapi diri kita. Dan sisi lain kita jadi berpikir, ya kalau misalnya bisa saling melengkapi begini, hidup mungkin akan lebih semarak, akan lebih indah. Saudara, tentu mindset atau pola pikir seperti itu tidak salah. Tetapi pada kenyataannya, perbedaan-perbedaan jika tidak disikapi dengan hati-hati dan dengan bijaksana, justru pada saat kita menikah akan timbul banyak masalah. Nah, saudara, saya akan mengajak kita untuk membahas beberapa perbedaan yang umumnya jadi masalah dan butuh diselaraskan pada saat kita menikah, saudara. Misalnya yang pertama adalah perbedaan dalam hal gaya komunikasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan gaya komunikasi itu misalnya terjadi pada ini, saudara ya. Kita dan pasangan kita itu ada perbedaan dalam hal ada yang bicaranya banyak, ada yang bicaranya seperlunya. Saudara, mari kita coba lihat ya diri kita dan pasangan kita masuk kategori yang mana. Kita yang lebih senang bicara banyak, atau kita tuh yang lebih, ya kalau bicara ya seperlunya. Kita ya susah kalau disuruh bicara banyak-banyak ya, kita ya nggak terbiasa untuk bercerita, ya kita merasa ya bicara ya seperlunya, itulah diri kita. Nah saudara, biasanya nih yang bicara banyak dengan yang bicara seperlunya ini, awal-awal tuh bisa saling suka ya, saling merasa nyaman. Kenapa? Karena misalnya yang bicara lebih banyak itu bisa merasa dia senang ketika dia bertemu dengan rekan atau partner yang bicaranya seperlunya dan mau banyak mendengarkan. Jadi dia merasa banyak didengarkan. Tetapi yang bicaranya seperlunya juga ada rasa senang ketika dia bisa mendengarkan pasangannya ini bisa banyak bercerita, saudara ya. Karena hidup menjadi lebih semarak.
dia kan tidak biasa untuk bicara banyak-banyak. Nah, waktu dia akhirnya bisa ngobrol dengan pasangannya yang ceritanya banyak, yang topik pembicaranya tidak ada habis-habisnya, hidup jadi terasa lebih semarak. Nah, saudara, awal-awal hal ini nih bisa terasa menyenangkan. Tetapi waktu sudah menikah, masalah itu kemudian timbul, saudara. Yang bicara seperlunya itu bisa lama-lama mulai merasa pusing ketika pasangannya itu bisa bicara nggak habis-habis, bisa waduh terus ya, ada yang mau disampaikan, ada yang mau diungkapkan. Lama-lama dia bisa merasa terlalu banyak dan bisa lelah, bisa pusing. Nah, yang bicara banyak ketika pasangannya nih yang bicaranya sedikit mulai terasa pusing, mulai menjaga jarak, akhirnya juga mulai terganggu. Karena mulai merasa kok pasangan saya tidak menanggapi saya seperti sebelumnya. Waktu pacaran dia mau mendengarkan saya sepenuh hati, kok sekarang dia seperti acuh tak acuh. Ya karena udah pusing, saudara. Karena bicaranya udah sangat banyak. Nah, ditambah efek pandemi. Pandemi 2 tahunan terakhir ini kan membuat kita banyak berdiam di rumah, saudara ya. Kalau misalnya sebelum pandemi, ya kita masih punya kesibukan masing-masing, sehingga ya kita ada waktu untuk misalnya si suami pergi bekerja, si istri di rumah mengurus anak, ketika pulang baru saling bicara, ya nggak, ya porsinya masih inilah, masih apa ya, masih di dalam batasan yang seharusnya. Tetapi begitu terus-terusan di rumah, ya banyak pembicaraan yang dilontarkan kepada pasangannya yang harus menanggapi, ya yang menanggapi lama-lama bisa lelah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mungkin bertanya ya, mengapa perbedaan yang pada awalnya terasa menyenangkan, setelah menikah jadi terasa menyusahkan? Jawabannya adalah ini, saudara. Karena intensitasnya berubah. Sama seperti halnya kalau misalnya kita suka pada makanan tertentu begitu ya. Misalnya saya nggak tahu Bapak Ibu suka makanan apa ya. Misalnya kita kebanyakan suka makan bakmi misalnya. Nah, kalau kita senang bakmi, misalnya hari ini kita makan bakmi, besok kita makan bakmi, hari ketiga makan bakmi lagi, hari berikutnya makan bakmi lagi. Ya lama-lama bisa bosen, saudara ya. Yang tadinya suka lama-lama bisa jadi nggak suka. Kalau intensitasnya terlalu banyak, saudara. Apalagi kalau misalnya satu hari makan bakmi 3 kali, terus udah gitu makan terus-menerus, ya lama-lama bisa yang terasa menyenangkan jadi tidak menyenangkan. Nah, sama halnya dengan waktu kita berpacaran, intensitas itu kan tidak seintens atau tidak sebanyak waktu kita sudah menikah, saudara. Waktu kita berpacaran, ya pasangan kita, ya misalnya dia senang berbicara, dia senang bercerita, ya sesekali ya kita mendengar dia cerita, kita mendengar cerita dia juga kita senang. Kita kan ketemunya juga nggak sepanjang waktu setiap hari. Ya mungkin kita kencan sama dia atau teleponan dengan dia, ya 1 hari, ya 1 jam saja misalnya. Terus kalau kita mau kencan, ya 1 minggu 1 kali. Intensitasnya lebih jarang-jarang, saudara. Tapi waktu kita tinggal bersama, intensitasnya kan jadi panjang. 24 jam kita bersama pasangan kita dan setiap hari. Nah, kalau ini tidak disikapi dengan tepat perbedaan ini, ya lama-lama memang timbul masalah, saudara. Akhirnya bisa merusak relasi kita dengan pasangan kita. Yang kedua, kenapa perbedaan yang awalnya terasa menyenangkan setelah menikah bisa terasa menyusahkan? Karena ada ekspektasi atau ada harapan atau tuntutan yang besar. Saudara, mungkin waktu kita berpacaran awal-awal kita bisa rasa seperti ini. Iya ya, pasangan saya kok suka bercerita. Ada satu titik mungkin kita mulai merasa, saya kadang-kadang bisa bosan juga misalnya begitu ya. Tapi kita berpikir, ya nanti kalau menikah bisalah berubah. Orang kan bisa dikasih tahu, kita bisa lakukan penyesuaian. Nah, atau misalnya pasangan kita yang banyak bercerita, ya dia berpikir, oh si ini nih suami atau istri saya ini nanti ya bisa juga lah banyak bercerita, nggak cuma saya aja yang cerita, lama-lama ya lebih seimbang. Tapi ternyata ya kalau pasangan kita yang memang bicara seperlunya, lama-lama ya dia tetap bicara seperlunya saja. Nah, saudara, ekspektasi atau tuntutan pada pasangan kita untuk berubah, untuk nanti bisa lebih seimbang, kadang-kadang tuh besar. Ketika ekspektasi atau tuntutan ini tidak terwujud dan keadaan semakin memburuk, maka ya relasi akhirnya jadi renggang dan jadi bermasalah di dalam pernikahan kita. Nah, saudara, jalan keluarnya bagaimana? Jika ini yang menjadi masalah antara kita dengan pasangan kita, jalan keluarnya kita harus men-set quality time, saudara. Kita harus mengatur ada waktu berkualitas, waktu yang khusus untuk kita bisa saling bicara dan saling menanggapi. Saudara yang dikasihi Tuhan,
pembicaraan kita di dalam rumah tangga atau komunikasi kita dengan pasangan kita itu sesuatu yang sangat penting sebetulnya. Penting untuk apa? Bukan hanya untuk saling cerita, tapi penting untuk menjalin keintiman. Waktu pasangan kita bercerita, kita mendengarkan, itu harusnya membawa kita semakin intim, semakin dekat, semakin kepengen bersama terus, saudara ya. Nah, karena itu supaya pembicaraan ini menghasilkan keintiman, pembicaraan ini nggak boleh hanya pembicaraan basa-basi. Pembicaraan ini haruslah sebuah pembicaraan yang hangat dan mendalam. Saudara, bagaimana pembicaraan itu bisa hangat dan mendalam? Ya, waktu kita melakukannya dengan kondisi yang berkualitas. Sekarang ini kan kita suka sibuk dengan handphone, saudara ya. Kadang-kadang ya kita sembari mendengarkan pasangan kita sibuk dengan handphone kita. Saudara, kalau kita mau jadikan itu waktu yang berkualitas, ya handphone kita mesti kita singkirkan. Kita mesti menatap mata pasangan kita mesti sepenuh hati memberikan telinga hati kita untuk betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangan kita, dan kita menanggapi ya setelah pasangan kita menyampaikan. Kalau dia bertanya, ya kita akan menjawab. Kalau dia mengeluarkan kekesalannya, ya kita mau menghibur, kita mau memberi semangat, kita mau menguatkan, kita memberikan dukungan untuk pasangan kita. Nah, saudara, maka dari itu sangat perlu ya ada waktu khusus di mana masing-masing kita dapat berbicara apa adanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian, saudara. Ya, jadi kalau misalnya kita adalah pribadi yang memang butuh ya untuk banyak cerita, banyak bicara, itulah diri kita. Dan kita berharap pasangan kita memberi dirinya untuk diri kita, boleh jadi diri kita apa adanya. Yaitu diri yang memang bisa ungkapkan apa yang ada di hati kita, apa yang perlu kita sampaikan, ya sebebas-bebasnya. Nah, demikian pula dengan pasangan kita yang tipenya itu ya bicara seperlunya, ya dia juga perlu ya untuk menjadi dirinya apa adanya. Yaitu ya dia dia bukannya tidak mau mendengarkan kita, tapi ya dia tidak bisa kalau kita tuntut dia sepenuh waktu mendengarkan kita. Ya, kita perlu atur waktu ya, ada waktu khusus. Misalnya kalau saya dengan istri saya tuh ketika anak-anak udah tidur, misalnya saudara ya, ketika anak-anak udah tidur, biasa kami lakukan quality time ini. Kami biasa nonton film bersama, atau kami makan sesuatu di rumah. Kadang-kadang istri saya masak Indomie, sembari makan Indomie ya kami ngobrol, apapun yang kami obrolkan ya, supaya ini menjadi waktu berkualitas antara saya dengan istri saya. Handphone biasa kami tinggalkan ya. Dan pembicaraan seperti itu, pembicaraan yang betul-betul hangat, mendalam, dan saya dan istri bisa nikmati. Nah, kiranya misalnya nih kalau kita mengalami perbedaan dalam hal gaya komunikasi ini, kita setelah mengetahui apa yang tadi kita bahas, kita bisa menemukan jalan keluarnya dengan mau mengatur waktu berkualitas ya. Secara sengaja kita mau tentukan kapan tuh waktunya untuk kita dengan pasangan betul-betul menikmati waktu berkualitas itu. Saudara, sampai di poin yang pertama ini saya pikir baik kalau kita bisa diskusi dan tanya jawab ya sebelum saya lanjutkan ke poin yang kedua. Jadi saya beri kesempatan kalau Bapak Ibu, rekan-rekan semua ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Silakan. Oke, terima kasih Contoh Aweng. Sama-sama, Saya juga Pak mau Febri. ngajak kita semua. Pokoknya kalau misalnya pas rekan-rekan mau bertanya, silakan aktifin aja speakernya dan silakan bertanya, atau mau pakai raise hand juga boleh, atau mau pakai chat juga boleh. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, saya mau nanya nih Contoh. Silakan, Tadi Pak. kan quality time tuh yang gaya komunikasinya tuh. Nah, kadang-kadang ya merasakan juga tuh kalau misalnya kita nih ada konflik, kemudian tuh kita kayak semacam ya udah diem deh, nggak ngomong misalnya, maksudnya nggak mau ngebahas itu lagi gitu. Iya. Nah, jadi setelah misalnya entah itu pas makan malam atau mungkin pas besok paginya, nah itu tuh udah cair tuh, udah saya mulai duluan atau istri saya mulai duluan. Iya. Pertanyaannya, apakah yang konfliknya itu tuh yang terjadi itu dengan kita diem, kemudian kita nggak ngomongin, nggak bahas lagi dah, pokoknya nggak bahas lagi dah. Nah itu tuh kayak semacam bisa menyelesaikan masalah kah, atau memang itu kita harus selesain
dengan Iya. cara yang berbeda. Nah, itu yang saya pengen arahan dari Santawan ini. Iya, iya, baik sekali pertanyaan Pak Feldrik ini sangat baik ya. Saudara, kita kalau menikah pasti ada konflik, dan konflik itu tuh sesuatu yang sehat sebetulnya. Maksudnya sehat adalah konflik itu punya tujuan untuk saling mempertajam diri kita, saudara. Kita kan memang sama-sama berbeda ya, pria dan wanita saja sudah berbeda. Nah, kita kan disebutnya lawan jenis. Kata lawan itu kan ya memang kadang-kadang kita seperti ada perlawanan, ada gesekan, ada konflik ya, saudara ya. Nah, konflik itu tuh sesuatu yang sebetulnya sehat kalau misalnya bisa kita selesaikan dengan baik dan mendatangkan hasil membuat kita sama-sama bertumbuh. Nah, untuk mencapai hal itu, saudara, mencapai pertumbuhan, membuat kita bisa belajar dari konflik ini untuk membaik ke depannya, sebaiknya dibahas, Pak Feldrik, apa yang membuat kita konflik kemarin. Nah, saya membiasakan dengan istri selalu membahas apapun yang menjadi permasalahan konflik antara saya dengan istri. Saudara, kita membahasnya tidak pada saat itu juga, karena kalau lagi emosi biasanya kita susah berpikir jernih, kita lebih dikuasai oleh emosi kemarahan sehingga nggak bisa ya kita membahas dengan pikiran dingin untuk mencari solusinya itu susah. Kecenderungannya adalah kita nada bicara tinggi, kata-kata kasar, ada kecenderungan mau melukai dan sebagainya. Nah, maka dari itu kalau Pak Fredrik berkata, waktu lagi emosi, waktu lagi konflik, kita diem-dieman dulu. Itu satu hal yang baik, saudara. Nah, itu juga yang saya dan istri sepakati. Kalau kami sedang konflik atau kami sedang ada marah, saya sudah pernah beritahu istri, saya nggak bisa langsung diajak membahas saat itu juga. Istri saya mungkin ya lebih bisa ya, karena kami ada perbedaan lah dalam hal itu. Tapi istri saya mengerti, saya butuh waktu untuk tenang dulu, dan saya berkata setelah tenang kita akan bahas. Nah, biasanya istri saya tanya, udah bisa bahas? Saya bilang belum, kalau saya memang belum tenang. Tapi kalau udah lebih tenang, saya biasa berkata, oke, udah bisa, yuk kita bahas. Nah, kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa lama, saudara ya. Memang tergantung kondisi kita, nggak bisa kita tentuin. Kalau masalah lagi banyak ya butuh waktu lebih lama, sedikit dah untuk tenangin. Tapi kami berkomitmen untuk selalu membahasnya. Kenapa? Supaya kami tahu apa sih yang membuat kita berkonflik kemarin. Karena kadang-kadang konflik itu terjadi karena sesuatu masalah yang baru yang kita belum pernah alami sebelumnya. Misalnya kita nggak sengaja keluar kata yang membuat istri atau membuat suami kita tersinggung. Nah, kan itu kan menarik loh. Kenapa kata ini bisa membuat kamu tersinggung? Padahal saya nggak ada maksud menyinggung kamu. Nah, kadang-kadang ada masa lalu kita ya berkaitan dengan peristiwa itu. Dan waktu kita terjadi baru kita menyadari, oh, saya ternyata pernah punya pengalaman masa lalu. Kata ini mengingatkan saya pada peristiwa masa lalu yang saya belum pernah ceritakan ke kamu. Nah, waktu pasangan kita tahu, pasangan akan lebih hati-hati. Pasangan kemudian besok-besok akan menghindari untuk misalnya mengeluarkan kata-kata yang bisa menimbulkan trauma atau memancing titik sensitif atau emosi dari pasangan kita atau diri kita gitu. Nah, saudara, penting. Yang kedua, penting juga untuk kita misalnya cari solusinya. Kenapa ya kemarin kita ribut ya? Kita coba rekonstruksi ulang. Saya biasa sama istri mencoba memikirkan awal mula sampai kenapa kita akhirnya marahan, saudara ya. Lalu setelah rekonstruksi ulang, ketemu letak masalahnya. Oh, ternyata kita salah paham. Waktu kamu melakukan ini, saya menanggapinya seperti ini, terus kamu bereaksi seperti ini, saya akhirnya salah tangkap. Nah, gimana caranya supaya jangan sampai salah tangkap dan salah paham? Kita mulai coba lihat detailnya, saudara. Nah, detil-detil itu kemudian kita upayakan supaya besok-besok nggak terulang lagi. Dan akhirnya dari setiap kali kami bisa melakukan itu, potensi konfliknya lama-lama makin berkurang, Pak Fredrik dan Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan sebelumnya untuk tidak berkonflik lagi untuk masalah yang sama di kemudian hari gitu. Nah, kalau sampai ada konflik lagi, biasanya itu hal yang baru lagi tuh, yang kami baru tahu lagi dan kita mau coba belajar lagi. Nah, saudara, saya menikah dengan istri, tadi anak saya sebut udah 13 tahun ya, tahun ini usia pernikahan kami 14. Nah, selama 14 tahun saya dengan istri ya saya nikmati dah, makin hari makin dekat, makin nyambung, makin kita bisa saling mengerti. Wah, itu indah sekali. Nah, itulah tujuan kita tuh bisa selewatkan perbedaan seperti ini, Pak Fredrik.
Karena pada akhirnya kita bisa menikmati keindahan penyatuan itu tuh, waktu kita bisa selaraskan perbedaan yang kita bahas malam hari. Begitu Pak. Ya, terima Oke. kasih. Terima Iya. kasih, Santau. Iya, Ada jemaat yang atau rekan-rekan yang mau bertanya? Dipersilahkan. kalau nggak ada saya lanjutkan lagi kali ya Pak Febrik. Ya, Oke, jadi ya. kalau ada bisa Ada, ditanyakan. halo. Oh iya, Mau- silakan. Ada yang Silakan. ada yang nitip teman. Iya, San. Boleh, Halo, boleh, Awe. Bu. Halo, Bu Halo, halo. Sansan. Ingat nggak? Ingat. Aduh, Ci Pengiring Sansan. pengantinku loh Pak Fredrik. Oh, gitu ya? Wah, mantap, Iya, mantap. Senang ketemu Cici lagi. long time no see ya. Iya, long time no see, Ci. Ini ada teman minta tolong tanyain, berbohong demi Silakan. kebaikan gimana ya katanya. Oh, oke. Daripada ribut, dia mau tahu gimana. Tolong Oh. dikasih jawaban, jadi saya sampaikan. Thank Silakan. you. Oke, thank you, Ci Sansan. Nah, Ci, memang kadang kita tuh bisa dalam kondisi kepepet ya. Respon pertama kita adalah kita pengen masalah cepat selesai. Nah, waktu ingin masalah cepat selesai, kita tuh terbawanya adalah ya udah dah kita refleks berbohong nggak jujur nggak apa-apa. Nah, saudara yang saya khawatirkan adalah kalau ini jadi jadi respons yang spontan kita kompromikan, lama-lama bisa jadi pola dalam diri kita gitu. Akhirnya kita cenderung mencari cara kita ya cepet-cepet aja dah berkata tidak jujur, yang penting masalah cepat selesai. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu semua kita belajar untuk melakukan terobosan. Terobosannya adalah coba kita munculkan begini, betul saya ingin masalah selesai, tapi saya mau pegang prinsip jujur juga. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan tetap jujur. Nah, saudara memang kadang ini lebih sulit sedikit ya. Bagaimana ya cara kita bisa selesaikan masalah dengan jujur? Padahal kalau bohong lebih cepat selesai, misalnya gitu ya. Toh kan ini bohong untuk kebaikan, misalnya kita berpikir begitu. Saudara memang lebih sulit ya, karena kalau untuk jujur ya kita lebih harus sesuai dengan kebenaran, yang enggak kita lakukan atau yang enggak benar yang memang kita mau berkata enggak, tapi itu mahal harganya. Mahal dalam hal arti pasangan kita lama-lama akan melihat ya kita memang pribadi yang jujur dan bisa dipercaya. Dan akhirnya pasangan akan punya percaya yang sangat besar kepada kita dan efeknya akan baik untuk jangka panjang. Nah, nanti bukan hanya baik buat pasangan, keteladanan ini akan baik juga buat anak-anak kita. Saudara, saya ingat saya pernah baca satu artikel ya, di Eropa ada satu negara, saya lupa negaranya persisnya apa, tapi saya ingat waktu saya baca artikel itu saya terkejut. Intinya negara itu, masyarakatnya itu tuh punya tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, kehidupannya tuh lebih teratur dan sebagainya. Rupa-rupanya rahasianya adalah karena mayoritas masyarakat di negara yang tidak terlalu besar itu, masyarakatnya jujur. Saudara, kejujuran itu yang memang sangat penting ya dalam kehidupan. Selain ini adalah karakter Kristus yang memang harus kita teladani, tapi ujungnya adalah untuk kebaikan diri kita juga. Waktu kita bisa jadi pribadi yang jujur, kita tuh bisa berdampak luas, bukan hanya buat pasangan kita, buat anak-anak kita, tapi juga buat masyarakat, buat orang banyak di sekitar kita. Jadi saya mendorong Ci Sansan pada teman yang menitipkan itu, berjuanglah untuk jujur ya. Kadang-kadang ya untuk mencapai kejujuran itu kita memang harus berusaha juga sebelumnya, jangan sampai kita melakukan kesalahan ya. Kalau kita sampai melakukan kesalahan kan kadang-kadang kita terpaksa mau berbohong untuk menutupi kesalahan itu. Tapi kalau kita udah berusaha tidak melakukan kesalahan, kita bisa menjawab dengan jujur apa adanya gitu. Tapi kalau sampai nggak sengaja melakukan, ya kita juga bisa jujur berkata, aduh saya nggak sengaja tuh tadi, nggak ada maksud. Tidur sampai pagi. Begitu kira-kira. Ya oke, nanti saya sampaikan. Thank you ya. Iya, oke, thank you juga Ci. Saya lanjutkan ya, Pak Fredrik dan Bapak Ibu. Oke, ya silakan Oke. dilanjut. Ya. Mantap. Nah, Bapak Ibu terima kasih untuk diskusinya. Nanti kalau terpikir pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu bisa ini ya, bisa tanyakan lagi. Nah, yang kedua, selain masalah perbedaan gaya komunikasi adalah perbedaan standar kualitas, saudara, yang seringkali jadi masalah di dalam pernikahan dan butuh diselaraskan. Nah, misalnya perbedaan standar kualitas antara diri kita dan pasangan dalam hal ada yang
punya standar kualitas tuh sebaik-baiknya. Kalau mengerjakan sesuatu tuh ingin hasilnya tuh yang sebaik-baiknya ya, nggak ala kadarnya. Nah, ada tuh yang pribadi ya, yang memang ya sekedarnya nggak usah lah baik-baik, ribet-ribet amat sih, yang penting bisa selesai ya. Nah, orang juga nggak ada yang sempurna, misalnya gitu ya. Saudara, masing-masing pribadi ini tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk, tidak ada, saudara ya. Yang punya mau sebaik-baiknya ya ada plus minusnya. Dia akan kerja lebih sungguh-sungguh, hasilnya bisa lebih baik, tapi ya biasanya lebih rentan stres, lebih banyak mendapat tekanan gitu ya, karena kalau misalnya nggak baik tuh rasanya belum puas itu. Nah, yang sekedarnya ya ada plus minusnya juga. Hasil mungkin tidak sebaik yang punya standar kualitas sebaik-baiknya. Tapi dia lebih rileks, membawanya lebih easy going ya. Orangnya ya cenderung lebih sosial, nggak terlalu serius biasanya ya. Nah, saudara masing-masing ya ada plus minusnya. Nah, awalnya dua pribadi dengan perbedaan standar kualitas ini nih bisa merasa saling cocok, saudara. Yang sebaik-baiknya itu merasa senang, sebab waktu dia bertemu dengan pasangannya yang tidak memberikan tuntutan tambahan, yang bisa ya lebih cincai, lebih sekedarnya, dia bisa merasa lebih rileks. Karena mungkin, saudara, di dalam kehidupan yang sebaik-baiknya itu dia sudah dapat banyak tuntutan. Mungkin ya, dari orang tuanya yang memang menuntut dia harus berusaha untuk dapat nilai bagus dari sekolah. Nah, mungkin waktu dia kerja, bosnya juga menuntut hasilnya harus selalu bagus. Nah, karena lingkungannya menuntut dia untuk selalu menghasilkan sesuatu yang sebaik-baiknya, hidupnya kan udah banyak tekanan. Nah, waktu dia berpasangan dengan pasangan yang, pasangan saya orangnya lebih rileks nih, orangnya tidak banyak menuntut ya, dia juga ya standarnya nggak seperti orang tua saya atau atasan saya, dia ada rasa lebih rileks. Oh, pasangan saya tidak memberikan tambahan. Nah, saudara, waktu awal-awal dia berpacaran, dia bisa rasa senang tuh. Nah, sebaliknya yang standar kualitasnya tuh sekadarnya juga bisa rasa senang. Kenapa? Karena akhirnya dia bisa lihat, pasangan saya nih orangnya detail, orangnya teliti. Dia jadi termotivasi, saudara. Oh iyalah, saya juga nggak boleh terlalu cincai. Saya nggak boleh terlalu ala kadarnya ya. Saya juga harus berusaha lah untuk ya bisa sebaik-baiknya. Kadang-kadang yang pasangannya karena lebih detail, lebih teliti, lebih memperhatikan segala sesuatu untuk menghasilkan kualitas yang baik, memberi masukan. Nah, masukan-masukannya juga berharga buat pasangannya yang sekedarnya itu tuh ya. Waduh, saya nggak pernah kepikiran. Masukan ini bagus nih untuk membuat saya juga menghasilkan sesuatu lebih baik. Saudara, awal-awal ada rasa seperti saling melengkapi, sama-sama senang. Tapi, waktu menikah, masalah bisa timbul karena apa? Karena yang punya standar kualitas sebaik-baiknya, lama-lama bisa mulai lelah loh, saudara. Mulai capek. Kenapa? Karena dia harus terus memotivasi pasangannya. Harus terus memacu. Kok kamu harus selalu saya kasih tahu ya? Ini loh hasilnya belum bagus. Kamu kan bisa. Ayo kan kita udah belajar berkali-kali. Nah, terus seringkali ya kalau misalnya dia tidak campur tangan, dia tidak intervensi, hasil yang dikerjakan oleh pasangannya buat dia belum mencapai standarnya gitu. Harusnya kamu masih bisa lebih baik. Lama-lama bisa capek. Nah, waktu si pasangannya ini selalu mendapat penilaian yang kurang dari pasangannya nih yang punya standar kualitasnya lebih tinggi misalnya, saudara ya. Dia tuh akhirnya lama-lama bisa mulai tertekan juga karena merasa, wah, saya lama-lama saya dituntut sama pasangan saya. Aduh, pada awal mula ya saya orangnya lebih rileks, lebih cintai. Sekarang ya saya menikah dengan dia, saya harus selalu dipacu lebih, saya kok nggak nyaman ya. Lama-lama ya dia bisa mulai merasa tertekan. Nah, waktu tekanan-tekanan ini mulai muncul, lama-lama ya kalau udah capek bisa emosi, saudara. Waktu emosi bisa marah. Waktu marah bisa berkonflik. Waktu berkonflik bisa merenggang. Makanya banyak sekali pasangan yang punya perbedaan dalam hal ini, ya berkonflik bisa cukup panjang, saudara. Karena mereka juga bingung bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ditambah efek pandemi, saudara ya. Efek pandemi ini kan ya banyak tekanan dalam keluarga kita masing-masing. Ada suami atau ada istri yang kehilangan pekerjaan. Ada yang berdagang, ya omsetnya menurun drastis. Nah, saudara, dalam situasi seperti ini, tekanan-tekanan tambahan atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam pandemi, ya ikut menekan. Nah, kalau sesama saling pasangan aja dalam hal standar kualitas sudah menjadi tekanan, lalu ada masalah pandemi yang juga menimbulkan tekanan tambahan, ya makin stres.
akhirnya makin berkonflik. Saudara yang kasih Tuhan, jalan keluar ya untuk mengatasi masalah ini adalah ini. Kita perlu ada kesepakatan yang jelas, yang realistis dan juga konsisten. Maksudnya begini, saudara. Pasangan yang punya standar kualitas yang sebaik-baiknya itu ya harus realistis bahwa pasangan kita ini ya dalam hal standar nggak bisa sama dengan kita. Nah, setelah kita realistis, mungkin kita perlu sepakati. Saya nih dalam hal ini ya nggak apa-apa deh kalau nggak mencapai standar. Tapi dalam hal ini bisa nggak ya kita sepakati, kita khusus hal ini kita berjuang untuk mencapai standar yang sebaik-baiknya lah. Nah, pasangan yang standarnya ini tidak setinggi pasangannya yang punya standar sebaik-baiknya, yang sekadarnya ini nih harus konsisten. Ketika dia sepakat, oke, untuk hal ini saya sepakat, saya mau berjuang sebaik-baiknya, ya mesti konsisten, mesti komitmen untuk berjuang sebaik-baiknya untuk hal yang sudah disepakati. Nah, kadang-kadang yang sekedarnya tuh lama-lama bisa ini juga di tengah-tengah jalan, aduh capek dah, udah nggak usah begini. Nah, yang punya standar yang lebih tinggi bisa kesel dengan hal itu. Kan kita udah sepakat khusus hal ini. Yang lain saya nggak apa-apa deh kalau nggak mencapai standar yang kita harapkan. Tapi khusus hal ini kenapa kamu juga di tengah jalan menyerah? Nah, kadang-kadang ini bisa nggak terima gitu ya. Seolah-olah kok pasangannya nggak ada usaha gitu. Jadi ya kalau udah sepakat mau mengusahakan, mau berjuang lebih baik, ya harus betul-betul konsisten ya dan berkomitmen untuk berusaha lebih baik. Saya beri contoh misalnya dalam hal mengajar anak, saudara ya. Misalnya pasangan kita ini dia dulu guru dan dia kreatif orangnya. Jadi dia punya standar mengajar anak tuh dia tahu bagaimana mengajar anak dengan baik ya. Dia bisa cari sumber-sumber yang bagus ya. Dia punya metode-metode yang baik untuk menolong anak supaya bisa mengerti materi pelajaran dan bisa dapat nilai yang bagus. Nah, pasangannya yang bukan guru, sudah pasti standarnya di dalam hal mendidik anak yang nggak setinggi yang pasangannya punya ilmu mengajar atau punya background sebagai guru, saudara ya. Tapi ini misalnya yang menjadi guru, dia di luar juga misalnya dia bekerja sebagai guru, atau misalnya dia juga ada memberi les privat, dia udah mulai agak capek juga misalnya. Sehingga waktu dia bagi tugas dengan pasangannya untuk minta pasangannya ngajar anaknya, dia mesti realistis. Pasangannya ini yang mungkin ilmu mengajarnya tidak setinggi dia. Dia tidak boleh memaksakan atau menuntut supaya si pasangannya bisa sampai punya standar setinggi dia. Mesti realistis. Ya nggak bisa, saudara. Tapi ya misalnya kita bisa konsisten dalam arti kita sepakati. Oke deh, saya nggak minta kamu harus perfect. Tapi ya minimal anak kita di mata pelajaran ini nih nggak merah. Itu aja dah misalnya yang kita sepakati. Ya udah, kita percayakan kepada pasangan kita, dia mengajarnya dengan cara bagaimana, ya kita merendah. Meskipun caranya nggak sesuai dengan harapan kita, tapi ya kita sepakati bagaimana dia menolong anaknya, supaya di mata pelajaran yang kita percayakan itu nggak merah dan bisa lewat. Ya udah. Nah, kalau kita bisa sepakati itu, dan kita lihat pasangan kita berjuang, dia sungguh-sungguh menolong anak kita, supaya di mata pelajaran yang kita titipkan untuk dia mengajar itu nilai nggak merah, ya kita harus hargai. Dan kita terima secara realistis. Nah, saudara, kalau kita bisa punya kesepakatan jelas seperti itu, kita realistis, dan pasangan kita bisa konsisten, atau diri kita bisa konsisten menjalaninya, saya rasa masalah ini bisa kita atasi dengan baik. Nah, berbicara tentang perbedaan di dalam hal ini, saudara, ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu kata respect, saudara. Respect itu adalah sikap kita menghormati pasangan kita, menghargai pasangan kita, memberikan penghargaan atau penghormatan kepada pasangan kita. Ada seorang ahli pernikahan di Amerika Serikat yang bernama James Dobson, saudara ya. Dia berkata bahwa hampir semua masalah rumah tangga diawali dengan mulai merosotnya respek terhadap pasangan. Tanda respek mulai berkurang atau merosot adalah kemarahan yang semakin kasar pada pasangan. Saudara, kalau kita sudah mulai berkurang respek kita pada orang yang ada di dekat kita, kita bisa cek, saudara. Kadang-kadang kalau kita marah sama dia, kata-kata kita atau sikap kita makin ada kasar-kasarnya, saudara ya. Misalnya kita lebih tidak peduli pada perasaannya, kita yang ngomongnya lebih pedas, lebih ketus, nada kita lebih tinggi. Itu ya ada tanda-tanda respek mulai merosot. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita dengan pasangan,
ada kemungkinan respek kita pada pasangan yang mulai merosot, saudara. Nah, kenapa respek ini bisa mulai merosot? Barangkali tanpa kita sadari, kita menilai pasangan kita tidak mencapai standar yang kita harapkan. Jadi kita punya standar yang lebih tinggi, kita berusaha terus menjaga standar itu dari sisi kita, tapi kita lihat pasangan kita tidak bisa mencapai standar itu. Nah, waktu kita lihat pasangan kita tidak mencapai standar itu, tanpa sadar respek penghormatan kita menurun, lalu kita mulai agak kasar dah sama dia. Nah, saudara, di sini kita perlu hati-hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar dari respek adalah penerimaan. Penerimaan pada pasangan kita termasuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk menerima kelebihan pasangan kita ya tentu lebih mudah. Kalau pasangan kita punya banyak kelebihan, wih dia pinter ini, pinter itu, kita akan angkat topi, saudara ya. Wah, kita bangga. Aduh, kamu hebat sekali. Kamu bisa ini, bisa itu. Saya sih belum tentu bisa ya. Saya akui itu kelebihan kamu. Jadi kita lebih gampang terima. Tapi kalau kita lihat itu keterbatasannya, itu kelemahannya, itu kekurangannya, biasanya nggak mudah buat kita untuk terima, saudara. Nah, tapi kalau kita mau belajar punya respek yang baik pada pasangan kita, kalau kita lihat itulah keterbatasan pasangan kita. Kita juga ada keterbatasan, kita juga ada kelemahan, kita juga mau pasangan kita terima kita apa adanya. Kita harus belajar terima pasangan kita dengan kelemahannya apa adanya dia juga. Nah, saudara, berbicara mengenai kekurangan pasangan di dalam pembahasan ini, saya tidak bermaksud menggampangkan masalah, saudara ya. Maksudnya menggampangkan masalah adalah kadang-kadang ada masalah berkaitan dengan kekurangan atau keterbatasan pasangan kita tuh untuk kasus-kasus yang besar, yang parah, atau yang menyangkut hal-hal yang, mohon maaf, misalnya amoral. Kalau yang udah seperti itu sih, ya memang sangat susah ya untuk kita menoleransi atau menerima apa adanya, saudara. Itu ya biasanya butuh penanganan khusus. Tapi dalam konteks yang kita sedang bahas saat ini adalah ya hal-hal yang dibawa kasus-kasus besar tersebut. Saudara, misalnya dalam hal standar kebersihan, saudara ya. Ada kan kita yang punya standar kebersihan tuh mesti bersih banget. Nah, ada misalnya pasangan kita, ya ini mah udah bersih lah, nggak harus sampai kinclong-kinclong banget. Nah, misalnya hal seperti itu, saudara ya. Atau dalam hal kerapian, wah pasangan kita mau semua barang tertata rapi. Kita ya ada ngerapi-rapi dikit, ya nggak apa-apa, misalnya gitu ya. Atau misalnya di dalam hal kedisiplinan, ya nggak apa-apa lah, nggak harus sampai kaku-kaku amat ya. Ya kita bisa disiplin, yang penting kita nggak ganggu orang lain, ya sesekali misalnya nggak tepat waktu, ya nggak apa-apa. Tapi misalnya pasangan kita nggak bisa, kita mesti kasih teladan buat anak kita untuk disiplin. Kita nggak boleh nih sering terlambat dan sebagainya, misalnya, saudara ya. Nah, dalam hal kita mengatur waktu dengan baik supaya semua bisa tetap teratur, dan juga dalam hal misalnya daya ingat. Ada kita nih yang punya kemampuan ingat lebih baik ya, barang kita taruh di mana tuh kita jarang lupa. Tapi pasangan kita mungkin daya ingatnya ya tidak sebaik kita. Kadang-kadang taruh barang di mana lupa. Apa yang kita pernah titipkan pesan, dia lupa. Ada yang misalnya kita udah pernah kasih tahu dia lupa, saudara ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh kadang bisa jadi masalah. Masalah yang membuat respek kita turun kepada pasangan kita, atau respek pasangan kepada kita turun. Nah, dalam menyikapi perbedaan kualitas standar berkaitan dengan hal ini, saudara, kita perlu sangat berhati-hati. Nomor satu, jangan cepat-cepat menyimpulkan perbedaan ini sebagai kelemahan pasangan. Misalnya, saudara, dalam hal selera film, saudara ya. Kalau kita yang suka nonton film, setiap tahun tuh ada ini Piala Oscar, saudara. Film-film Piala Oscar itu biasa film yang memang kualitas pembuatannya, kekuatan penceritaannya, sinematografi dan macam-macam lah yang berkaitan dengan film itu kan dinilai, saudara ya, dinilai dengan sangat detail sampai akhirnya dia dinobatkan sebagai film terbaik, dapat piala. Tapi saudara, kalau kita yang suka nonton film ya, misalnya ya saya sama istri juga lumayan suka nonton film, nggak selalu film Oscar itu cocok dengan selera kita, bukan, saudara? Kadang kita kalau nonton, ih, kok film begini bisa jadi film terbaik? Saya baru nonton 10 menit aja udah tidur gitu, saudara ya. Nah, tapi kalau orang yang betul-betul menjiwai film, orang yang mengerti ya, misalnya ya dia punya selera setinggi juri-juri Oscar itu, buat dia tuh itu film berkualitas sekali, itu film bagus sekali. Nah, kalau kita yang tidur, misalnya pasangan kita yang bisa menikmati, terus kita kan tidur misalnya, pasangan kita bisa bilang gini,
kamu nggak ngerti film sih, selera kamu rendah. Nah, saudara, kalau udah keluar kata selera kamu rendah, itu udah salah, saudara. Bicara soal selera, ya orang selera macam-macam. Nggak ngerti film yang film Oscar ya bukan berarti selera dia rendah. Enggak loh, saudara. Kita ya cuma bisa nonton film Mr. Bean, kita tertawa, kita seneng, itu juga baik, saudara ya. Tapi ada yang maunya filmnya canggih-canggih, yang keren-keren, ya itu juga hak dia. Nah, saudara, bicara soal selera seperti ini nih, ini satu hal yang subjektif. Bukan berarti berbeda selera, itu berbeda kualitas atau standar. Enggak, saudara ya. Dan jangan kita langsung simpulin kalau pasangan kita berbeda, selera dia rendah, kualitas atau standar dia rendah. Jangan, saudara. Atau kita menganggap, wah ini mah pasangan kita secara pemikiran lebih sederhana, dia lebih lemah. Jangan, saudara. Jangan, sekali lagi jangan ya. Ini adalah bicara soal selera, sangat subjektif sekali. Itu bukan kelemahan. Dan jangan kita simpulkan itu sebagai kelemahan. Yang kedua, saudara, tapi kalau kita menyadari nih bahwa ini memang adalah kelemahannya, ya kita harus terima kelemahannya. Contohnya misalnya soal yang tadi saya sebut, kecenderungan gampang lupa, saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya punya satu teman, saudara ya. Dia, saya udah kenal, udah 20-an tahun nih saya berteman dengan dia. Setelah udah 20-an tahun saya berteman dengan dia, memang saya harus mengakui, itu memang keterbatasan dia tuh, dalam hal daya ingat. Kalau pergi sama dia, hampir selalu ada barang yang ketinggalan, saudara. Jadi, saya kalau misalnya akan pergi ke satu tempat sama dia gitu bareng-bareng, kadang-kadang di tengah jalan baru jalan berapa menit gitu dia akan bilang, "Weng, bisa tolong balik ya? Ini saya ketinggalan nih," gitu. Terus saya akan berkata, "Oh, oke. Awal-awal tuh kalau 1-2 kali begitu suka merasa, kok dia nggak teliti ya?" Nah, saudara, tapi lama-lama begitu saya sudah makin kenal, ya saya melihat ya itulah memang keterbatasannya dia, ya saya terima. Saya nggak lagi misalnya kesel kalau misalnya sampai dia lupa, ya saya maklumi. Karena ya saya menerima itu sebagai ya keterbatasannya dia. Ya saya juga ada keterbatasan ya, yang teman saya juga terima, makanya kami bisa tetap berteman baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau keterbatasan ini ada pada pasangan kita, kita ya perlu terima. Ya misal pasangan kita nih sering lupa taruh barang di mana, ya dia lupa. Terus ya kita jangan marah gara-gara keterbatasan dia ini. Ya ini ya memang keterbatasannya dia. Kita akan hidup seumur hidup bersama dengan dia, yang ini menjadi ya paket yang ada di dalam diri dia. Ya udah, kita maklumi, kita terima. Nah, namun selain kita terima, yang ketiga, kita perlu berbuat sesuatu, saudara. Lakukan sesuatu untuk menolong dia mengatasi kelemahannya. Jadi misalnya, kita tahu nih pasangan kita gampang lupa. Yang sering terjadi ya, dan saya pernah ditanya sama satu pasangan, "Pak, istri saya sering lupa taruh barang. Satu kali saya taruh dan saya mau ngetes, dia lupa lagi, nggak? Bener-bener aja dia lupa. Akhirnya kami konflik gara-gara itu." Nah, saudara, saya ya bisa memahami, saudara ya. Saya pernah jadi guru, kadang saya juga mau ngetes murid saya, berubah nggak? Dikasih tahu kok lupa terus gitu ya. Jadi ya kadang-kadang saya sengaja diem aja, saya nggak mau ngasih tahu supaya saya mau ngetes dia berubah atau enggak. Saudara, kalau kita jadi guru sama murid ya agak lain ya, konteksnya kan kita mendidik, mengedukasi. Ya kadang-kadang ada murid yang memang juga ceroboh dan sebagainya. Tapi kalau suami istri, sebaiknya ketika kita sudah sadari itu kelemahannya, ya kita jangan lagi ngetes yang akhirnya membuat kita jadi ribut. Ya kenapa kita nggak lakukan sesuatu yang lebih menolong? Oh, dia taruh itu di sana, kita sudah tahu dia taruh di sana, waktu dia lupa, ya kita beritahu, kamu taruh di sana, gitu misalnya kan, selesai perkara, ya kan? Atau misalnya kalau kita mau pergi, dia selalu ada yang dia lupa, ya kita bantu mencatat barang-barangnya, lalu kita minta pasangan kita untuk ngecek barang-barang yang sudah kita catat, ada nggak yang nggak kelupaan. Nah, kalau dia udah mengikuti catatan kita, dan semua sudah dia checklist, ya lebih nggak ada masalah juga, saudara. Nah, bukankah kalau hal seperti ini kita bisa membantu, satu, kita membuat masalah juga selesai. Ya kedua, pasangan kita juga merasa kita mengasihi dia, kita bukan hanya memahami keterbatasannya, tapi kita mau melakukan sesuatu untuk melengkapi dirinya itu dan menolong dia. Dan hasilnya pasti akan menjadi baik buat diri kita dengan pasangan kita. Nah, Pak Fredrik, sebelum saya lanjut ke poin berikutnya, kita diskusi dan tanya jawab lagi. Silakan, Pak. Siap, contoh Aweng. Yuk, kira-kira ada gak yang mau nanya? Kalau ada, silakan di open aja
mic-nya. Saya mau nanya dong, Pak Oh, Feldrik. Silakan Pak Jope. Silakan Pak Jope. Iya, saya mau nanya nih, contoh nih Silakan, soal Pak. masalah tadi kan berbicara tentang perbedaan kualitas, standar kualitas ya, Ya. keluarga tentunya. Nah, ini kejadian saya mau nanya soal di dalam hubungan suami istri, di perbedaan standarnya apa ya? Misalnya yang istrinya lah ya, istrinya misalnya sekolahnya tinggi, suaminya rendah lah, rendah. Jadi waktu pacaran dua-duanya sebenarnya sih sudah saling mengetahui ya tentang itu, tapi ketika mereka menikah dan punya anak, namanya juga natur manusia, natur keberdosan manusia tetap ada. Lupa semuanya itu bisa menjadi satu konflik di dalam rumah tangga, bahkan bisa sampai cerai kali ya, mungkin ya kayak gitu ya. Nah, untuk mengatasi perbedaan ini gimana ya caranya? Ya, pertanyaan yang sangat baik Pak Jope. Jadi Pak, tadi kita baca Efesus 5 ya. Saya bacakan sekali lagi Efesus 5 khususnya ayat 22 dan 23, firman Tuhan berkata demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 33, ayat terakhir dari perikop itu, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, di dalam pengaturan desainnya Tuhan tuh memang mengatur suami menjadi kepala bagi istri. Dan firman Tuhan yang menegaskan respon istri kepada suami yang sebagai kepala adalah menghormati. Jadi ya istri ini ya menghormati suami sebagai kepala, sebagai pemimpin di dalam desain rumah tangga yang Tuhan rancangkan itu. Dan Tuhan berkata, ya ini seperti Tuhan dengan jemaat ya, Tuhan sebagai kepala, kita jemaat mempelai wanita, Tuhan mempelai pria, ya kita yang menghormati Tuhan, kita ya kita tunduk kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam hal ini ya memang istri yang punya background ya, sekolahnya lebih tinggi, si suami yang sekolah lebih rendah, dan waktu pacaran tadi Pak Jope berkata ya sudah pernah dibahas. Baik sekali. Sebetulnya dalam kesadaran ya memang sudah disadari ini bisa timbul masalah nih kalau nggak hati-hati. Nah, saya punya teman yang ada di situasi seperti itu, tapi saya kagum sekali dengan teman saya suami istri ini. Si istri itu betul-betul dia merendahkan dirinya dengan cara misalnya seperti ini. Kalau dia pergi dengan suaminya, dia tidak akan mendahului suaminya. Kalau misalnya dalam berbicara, dia akan lebih menahan diri. Kalau dia punya pendapat yang dia mau sampaikan, dia nggak akan berpendapat sebelum suaminya berbicara. Tapi misalnya dia akan bisikan kepada suaminya, atau dia akan izinkan suaminya yang maju, dia percaya suaminya bisa mengatasi. Kalau dia mau berikan nasihat atau masukan, dia beritahukannya di balik layar kepada suaminya. Nah, saudara, dengan seperti itu ya, si istri ini sedang sebetulnya merendahkan dirinya supaya suaminya yang sebagai pemimpin itu yang memang mengambil perannya, dan istrinya yang memang ada di balik layar yang mendukung suaminya. Meskipun sebenarnya istrinya sangat tergoda, ya saya udah belajar nih, saya punya pengalaman, saya punya pengetahuan lebih banyak, saya bisa langsung menjawab pertanyaan itu, saya bisa lebih maju dari kamu. Tapi istrinya menahan diri itu tuh. Demi supaya apa? Demi supaya dia menghormati suaminya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan tadi, sehingga tatanan ini tetap terjaga. Nah, waktu suami ya dapat hormat dari istri seperti itu tuh, suami merasa direspek, dihargai, dikasihi. Nah, sebaliknya ya suami akan mengasihi istri ya yang berkorban begitu rupa, yang bisa merendahkan diri begitu rupa. Suami akan ya mengayomi, mengasihi, melindungi, dan ya istri mendapatkan juga bagiannya. Nah, Pak Jope memang usaha akan lebih susah di dalam hal ini. Tetapi si istri memang perlu lebih menahan diri, Pak Jope. Jadi di dalam beberapa hal yang bisa disepakati, perlu ada hal-hal yang lebih nyata gitu ya. Misalnya kalau si suami yang perlu berbicara, menyelesaikan persoalan, istri memberi kepercayaan, istri mendukung saja di balik layar gitu. Nah, ini yang memang perlu ada kedisiplinan seperti itu tuh, Pak Jope.
Semoga menolong, Pak. Ya. Iya. Oke, apakah bisa menjawab pertanyaan Pak Jope? Ya. Oke. Iya. Contoh Aweng, saya mau coba ke atas nih ya. Boleh. Yang soal tadi sempat dibilang bahwa pertama kali itu antara si perfeksionis sama yang kesepakatan, maksudnya yang sekadarnya. Iya, seadanya. Itu kan boleh bilang pertama kali waktu menikah itu mungkin aja bisa saling melengkapi tuh, karena memang baru. Jadi berasa, wah ini bener ya, lu melengkapi gua melengkapi lu gitu. Betul. Nah itu kan dalam perjalanan waktu ternyata ada kayak semacam konflik nih, yang memang hubungannya akan apa ya? Kok kayaknya begini sih, makin lama makin beda gitu misalnya. Nah, apakah sebenarnya ada kayak semacam apa sih jangka waktu yang memang kita harus apa dalam tanda kutip warning gitu loh. Kira-kira berapa sih usia pernikahan yang bakal terjadi seperti itu? Iya, Pak Feldrik, saya pikir apa ya, kalau kita bicara soal waktu memang sangat relatif ya, bergantung pada pribadi-pribadi dalam pasangan itu. Tetapi gejala-gejala bisa timbulnya persoalan ya kebanyakan seperti itu sih Pak. Memang waktu awal-awal ya mereka sebelum menikah, misal waktu mereka berpacaran kan sekali lagi intensitas tuh lebih jarang. Barangkali ya si cowok nih atau si cewek yang standar kualitasnya tidak setinggi pasangannya, dia ya sesekali aja bertanya, dan dia nggak semua-muanya kan, dia tanyakan atau dikonsultasikan dengan pasangannya. Nah, sedangkan pasangannya juga nggak semua-muanya yang memperhatikan pasangannya, misalnya kan apa semua diperhatikan, enggak. Nah, waktu tinggal bersama tuh, baru semuanya mulai kelihatan, Pak. Jadi misalnya cara kerjanya, cara dia mempersiapkan sesuatu, misalnya ya, mempersiapkan diri untuk misalnya berangkat kerja dan sebagainya. Mungkin si istri mungkin akhirnya melihat, waduh bagaimana kamu bisa misalnya ya bisa disiplin, bagaimana kamu bisa menghasilkan karya lebih kalau kamu misalnya tidurnya malam, terus kamu bangunnya mepet gitu ya. Harusnya kamu bangun lebih pagi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang nih begini waktu menikah baru kelihatan, Pak. Nah, waktu menikah kelihatan persoalan bangun tidur dan sebagainya aja sudah disimpulkan oleh si istri bahwa ya susah lah kalau kamu mau menghasilkan kualitas yang baik gitu. Kedisiplinan diri kamu aja kurang, kesungguhan kamu aja. Nah, hal seperti itu, Pak. Nah, maksud saya tadi jalan keluarnya memang si istri perlu menyadari bahwa ya bersyukurlah, atau si suami perlu menyadari ya bersyukurlah kalau dia punya background ya, dia terlatih untuk punya apa sih cara-cara yang lebih disiplin, yang lebih berkualitas. Sedangkan pasangannya mungkin dari background yang lebih rileks gitu ya. Tapi jangan memaksakan gitu, jangan memaksakan harus seperti itu. Ya mungkin kita bisa duduk bersama, kita bisa bahas yang mana nih yang sangat penting yang kamu tuh nggak bisa toleransi. Tapi yang bisa ditoleransi ya tolong izinkan kamu merem deh, kamu nggak usah persoalin dan soal itu misalnya. Misalnya soal dia bangun tidur dan sebagainya, oke, bangun tidur dan sebagainya, kenapa kamu jadi masalah? Misalnya jadi masalah, soalnya kamu sering terlambat, oke lah. Kamu boleh nggak usah persoalin soal bangun tidurnya saya, tapi saya usahakan, saya janji goalnya saya nggak terlambat. Nah kalau dia bisa tunjukkan dia nggak terlambat dan dia soal bangun tidur sebagainya misalnya tidak seketat oleh pasangannya itu, ya saya rasa harusnya menyelesaikan masalah. Ya, maksudnya pasangannya jangan memaksa harus seperti dia gitu. Misalnya yang sangat disiplin, jam 9 teng mesti tidur, terus jam 5 pagi mesti bangun. Kadang-kadang pasangan yang memang hidupnya udah bebas kan dia susah harus dipaksakan sesuai jadwal seperti itu gitu. Nah, hal kayak gini nih Pak yang kadang-kadang butuh penyesuaian. Terima kasih Tante Aweng. Ada lagi, Pak. Saya kasih kesempatan satu orang lagi buat sebelumnya nanti dilanjut oleh Tante Aweng. Ada satu lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Tante Aweng lanjut dulu. Oke, saya lanjut lagi deh ya, Pak. Oke. Ya, nanti kalau misalnya ada yang bertanya di sesi yang terakhir. Oke, thank you. Oke. Saudara, saya tidak berpanjang-panjang, ini kita masuk ke poin ketiga yang terakhir, saudara ya. Jadi memang
beberapa perbedaan yang saya munculkan adalah perbedaan yang sekali lagi yang umumnya jadi masalah dalam pernikahan dan butuh diselaraskan. Tadi kita sudah bahas soal misalnya perbedaan gaya komunikasi, perbedaan standar kualitas. Yang ketiga yang sering jadi masalah adalah perbedaan karakter. Saudara, karakter ini yang mencakup salah satunya misalnya temperamen, saudara ya. Temperamen ya, saudara pasti pernah dengar ada kata sanguin, melankolik, kolerik, flegmatik. Sanguin itu orang yang lebih ceria, yang lebih ekspresif ya, orang yang pembawaannya rame, saudara. Teman-teman saya sih bilang saya sanguin, saya mengakui ya saya ada sisi sanguin, saudara ya. Saya pokoknya kalau ngomong sama orangnya pengen rame gitu ya. Kalau saya ngelihat sesuatu yang lucu, ya saya akan ketawa ya, saya akan tertawa ya agak terbahak-bahak biasanya karena saya merasa ini namanya ketawa ya kita ketawanya lepas dong ya, biar lepas juga emosinya. Masa ketawa ditahan-tahan? Ya, itu saya gitu. Orang-orang sanguin biasanya rame, saudara ya. Nah, ada juga orang yang melankolik. Melankolik tuh bawaannya lebih sendu, saudara, lebih sedih gitu ya. Maksudnya lebih tertutup. Dia lebih ya perasaannya banyak dirasakan sendiri, tidak diungkapkan kepada orang lain. Kadang-kadang kalau dia sedih dia menangis sendirian di kamar dan sebagainya ya. Kalau nonton film sedih drakor ya gampang tersentuh. Melankolik ya, perasa sekali. Kolerik tuh jiwanya biasanya lebih tegas, saudara ya, lebih disiplin. Biasanya nih pemimpin-pemimpin karismatik yang memang bisa tegas, saudara ya. Kalau dia sudah bicara, wah semua bawahan, semua anggotanya segen, saudara, karena berwibawa sekali orang kolerik, tegas ya, pokoknya karakternya kuat gitu. Nah, kolerik juga ya cenderungannya terbuka. Kalau dia tidak suka, biasanya diungkapkan begitu. Dia lebih nggak terlalu persoalkan juga perasaan orang karena menurut dia benar ya benar, salah ya salah gitu ya. Itu orang kolerik. Nah, yang keempat flegmatik, saudara. Flegmatik tuh orangnya ya cenderung lebih tertutup juga. Tapi orang flegmatik ini nih cuek, saudara. Penggambarannya tuh di dalam salah satu literatur yang saya baca digambarkan oleh penulisnya begini. Misalnya ada gempa bumi, ada bencana alam, ya dia akan melarikan diri mungkin ya, tapi dia melarikan dirinya ya lebih santai, lebih nggak sepanik orang sanguin, atau semenangis orang melankolik, atau setegang dan sepanik kolerik. Dia ya lebih santai-santai gitu. Nanti dia gempa, ya udah dia balik lagi. Jadi orangnya lebih cuek. Nah, orang flegmatik ini punya kelebihan dalam hal apa? Dalam hal daya tahan stres menurut saya ya. Orangnya lebih nggak gampang stres karena cuek gitu. Apa yang terjadi ya dia lebih santai, lebih nggak jadi soal. Tapi dia lebih tertutup. Apa yang ada di hatinya orang nggak gampang tahu. Karena biasanya orang yang cuek kan lebih diem, saudara ya. Nah, di dalam bicara soal temperamen yang berbeda-beda ini, terbuka dan tertutup ini seringkali menjadi satu perbedaan besar antara diri kita dengan pasangan kita, saudara. Temperamen bisa beda, tetapi persoalan terbuka dan tertutup ini sendiri kadang bisa jadi persoalan yang menjadi masalah. Nah, dalam hal ini saya mau garis bawahi bahwa keterbukaan di sini tuh berbeda dengan kejujuran, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang terbuka itu maksudnya ekspresif ya. Dia bisa terbuka, membuka apa yang ada di hati dia, yang di dalam pikiran dia bisa dengan cepat mengungkapkannya kepada saudara, kepada kita gitu ya. Kalau kita ajak bicara tuh dia bisa ngomong dengan cepat. Kalau orang tertutup lebih dikit-dikit, kadang-kadang butuh waktu untuk dia ungkapkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Itu ya lebih tertutup ya. Kalau terbuka tuh kayak pintunya kebuka, kita bisa keluar masuk rumahnya tuh lebih gampang. Orang yang tertutup ya kita perlu ketok dulu. Kadang dia bukanya cuma sedikit, nanti dia tutup lagi, atau dia buka, ntar dia keluar sebentar, dia masuk lagi. Nah itu tertutup, saudara. Nah, orang yang terbuka bisa aja nggak jujur, saudara. Dia kayaknya gampang cerita, tapi waktu dia cerita, dia tadi ya Ibu Sansan sempat bertanya, misalnya bohong putih, ya bisa juga orang yang terbuka itu terus dia nggak jujur karena dia berbohong putih, berpikir ya yang penting nggak jadi masalah lah begitu ya. Sebaliknya orang yang tertutup malah bisa jujur, dia ngomongnya dikit-dikit, tapi semua yang dia ngomongin semuanya jujur, semuanya benar. Jadi terbuka sama jujur sekali lagi dua hal yang berbeda, saudara. Nah, saya mau tunjukkan juga. Awalnya nih orang yang terbuka dan tertutup nih bisa senang karena merasa saling mengimbangi. Yang terbuka biasanya kan emosinya lebih meletup ya, lebih ekspresif, lebih meledak-ledak, lebih emosional. Itu biasanya waktu dia kesel atau apa dia ungkapkan, dia waktu bertemu dengan orang yang tertutup lebih nggak emosional, lebih tenang. Nah, yang tertutup itu waktu bertemu dengan yang meledak-meledak, yang meledak-meledak tuh merasa lebih tertolong gitu untuk
setelah saya kuras emosi saya, partner saya nih atau pasangan saya nih bisa dengan tenang menanggapi saya tertolong lebih mereda. Nah, yang tertutup merasa emosi lebih hidup karena kan ya dia bawaannya hari-hari ya dia lebih nggak ramai orangnya ya. Tapi waktu dia dapat pasangan yang ramai, yang cerita, dia rasa lebih senang. Aduh, lebih semarak, lebih berwarna, lebih cerah, lebih hidup gitu ya. Nah, jadi awal-awal ada rasa saling melengkapi. Tapi saudara, setelah menikah masalah bisa timbul karena yang terbuka merasa lelah, sulit mengakses informasi dari yang tertutup. Yang terbuka merasa saya dari pacaran udah terbuka terus. Kenapa kamu susah banget ya? Kalau saya tanya, kayaknya susah banget gitu. Harus saya korek-korek terus gitu ya, baru sampai kamu tuh benar-benar ngomong. Itu pun ngomongnya ya dikit-dikit gitu. Karena saya nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran kamu, dalam hati kamu sepenuhnya. Kalau kadang-kadang bisa capek ya, merasa kok nggak seimbang gitu. Saya kok banyak terbuka, dia kok banyak tertutup gitu. Nah, lalu bisa timbul masalah ketika yang terbuka ini mulai curiga. Jangan-jangan dia tertutup karena dia nggak jujur. Ada yang dia tutup-tutupi. Ada yang dia nggak mau saya tahu. Nah, ini bisa jadi masalah lagi, saudara. Nah, sebaliknya yang tertutup juga akhirnya bisa merasa tertekan dan kewalahan. Karena sering didesak oleh yang terbuka ini untuk, ayo dong kamu buka dong. Wah, dia nggak biasa. Dia pembawaannya tertutup gitu. Karena didesak, dihujani limpahan emosi dari yang terbuka, lama-lama dia bisa tertekan, nggak tahan. Dia ya mau melarikan diri, menyingkir, atau makin menutup diri. Nah, saudara bisa bayangkan kalau suami istri relasinya seperti ini, si suami yang terbuka misalnya nggak tahan istrinya sangat tertutup, lalu sering mendesak, si istri nggak nyaman didesak-desak terus, akhirnya istri jaga jarak. Nah, dari jaga jarak lama-lama makin berjarak, makin jarang ada di rumah. Nah, saudara ya relasi pernikahan seperti ini ya pasti rentan sekali timbul masalah besar jadinya. Nah, maka jalan keluarnya bagaimana, saudara? Jalan keluarnya adalah perlu ada kesabaran dan penundaan. Jadi ya yang terbuka, yang ingin cepat-cepat pasangan yang tertutup itu terbuka, ya perlu lebih sabar ya. Dan sama-sama mengerti kita nih beda loh karakternya. Karakter yang berbeda ini nggak bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang sama. Maka ya kita perlu agak sabar, agak tunda, supaya kita bisa ketemu waktu yang pas, yang sama-sama emosinya udah lebih tenang, lebih stabil, baru kita bicarakan. Baru kita bahas baik-baik. Tadi Pak Fredrik di dalam sesi tanya jawab menanyakan ya soal kalau lagi konflik. Tadi saya juga sudah ceritakan pengalaman saya, saudara. Jadi ya misalnya kalau kita berkonflik, saya kebetulan dengan istri agak berbeda. Saya orangnya terbuka, istri saya lebih tertutup, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan kami yang terbuka dan tertutup ini ya apa ya awal-awal menikah ya sering bermasalah dalam hal ini sebetulnya, saudara. Saya kalau berkonflik, istri saya bisa tiba-tiba nangis, saya nggak tahu apa yang dia pikirkan gitu ya. Tapi waktu saya ajak ngomong, dia nggak ngomong gitu. Tapi istri saya juga berharap sesuatu pada saya yang saya juga sulit wujudkan. Tapi begitu kami mulai mengenal, mulai mengetahui hal ini, ya kami menunggu waktu sama-sama tenang, lalu kita membahas, kamu kenapa, kok nangis, gitu dan sebagainya. Lalu saya kasih tahu, kalau saya marah, saya nggak bisa didesak-desak untuk selesaikan masalah saat itu juga. Saya perlu diberi waktu sendirian. Maka ada satu hari, saudara ya, beberapa tahun lalu, saya ingat kami sempat ada konflik yang cukup besar. Saya ingat reaksi istri saya waktu itu tuh. Saya tertolong sekali, dia memberikan reaksi yang sangat menolong saya. Jadi waktu kami konflik besar, saya emosi memuncak ya, saya agak susah mengendalikan emosi saya. Lalu istri saya memegang pundak saya, dan dia berkata, kamu tenang dulu. Kamu kan sudah bilang, kalau kamu marah, kamu butuh waktu. Ayo, kamu sendiri dulu. Masuk kamar, pergi kemanapun kamu bisa sendiri. Kamu tenang dulu. Udah tenang, baru kita bicara. Saya masih meledak-ledak ya. Dia tepok lagi pundak saya. Tenang dulu. Ayo, pergi sendiri dulu, tenang. Padahal pergi sendiri tenang itu saya yang ngomong. Saya yang awal-awal beritahu dia. Sebelum saya beritahu, waktu saya pergi, istri saya selalu tersinggung. Kenapa kok saya tiba-tiba ninggalin dia sendirian gitu ya. Tapi sekarang istri saya malah bisa ingetin saya waktu saya lupa, kalau saya harus pergi sendiri untuk tenang. Nah, saudara, saya tertolong sekali waktu istri saya menyuruh saya menyingkir, saya berdoa, saya tenangkan diri dulu. Setelah tenang, saya balik lagi, ya betul, masalah lebih terselesaikan dengan baik. Andai kata istri saya tadi tidak mencegah, saya dalam kondisi yang meledak-meledak gitu, pasti penguasaan diri kurang,
bukan nyelesain masalah, bisa makin memperbesar masalah dan mempertambah ya jumlah masalah gitu. Karena ya saya waktu itu udah susah juga mengendalikan diri karena emosi yang sangat memuncak. Nah, Saudara, tadi kita sudah baca Filipi 2 ayat 5. Saya mau ajak kita baca sekali lagi tapi sampai ayat 8, Saudara ya. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, firman Allah ingatkan kita ya, kita dalam hidup kita bersama, memang konteks Filipi 2 ini bukan dalam konteks hidup bersama suami istri, tetapi dalam hidup bersama sebagai satu jemaat. Tapi ya saya pikir kita dengan istri kita juga unit kecil dari jemaat itu, saudara ya, kita dengan suami kita, dengan pasangan kita. Dalam hidup kita bersama, baik dalam lingkup jemaat maupun dalam lingkup yang lebih kecil dengan pasangan kita ya tetap harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Makanya sekali lagi saudara, Tuhan berkata suami dan istri itu seperti Kristus dan jemaat. Karena apa? Karena Tuhan memang menghendaki kita meneladani Tuhan kita. Di dalam hal apa? Di dalam punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam dirinya Tuhan kita. Nah saudara, perasaan dan pikiran yang seperti apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tuh Tuhan kita, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya sendiri, lalu mengambil rupa seorang hamba, dan perhatikan, menjadi sama dengan manusia. Padahal dia Tuhan yang sempurna, kita manusia yang berdosa. Dia Tuhan yang maha kuasa, kita penuh dengan cacat celak, kita penuh dengan kelemahan. Dia nggak ada kelemahan sama sekali. Dia semuanya kelebihan. Kita ya kelemahannya sangat banyak. Kelebihan kita sangat hampir nggak ada kalau bukan Tuhan yang kasih. Saudara kita yang begitu sangat berbeda dengan Tuhan kita, ya Tuhan memberi teladan loh. Dia datang mengambil rupa seorang hamba, lalu jadi sama dengan kita. Nah saudara, waktu jadi sama dengan kita dalam keadaan sebagai manusia, dia rendahkan dirinya. Lalu dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai penutup dan kesimpulan saudara, saya mau mengajak kita semua ya dalam menyikapi perbedaan ini, kita teladani Tuhan kita Yesus Kristus, punya pikiran dan perasaan, dan kita teladani dalam konkret, dalam tindakan nyata, dalam hal penerimaan sekali lagi saudara. Tuhan menerima kita dengan kelemahan kita yang begitu banyak, dosa kita tuh yang tidak terhitung, tapi dia datang, dia tebus kita, dia terima kita. Setiap kita dalam keadaan apapun, waktu kita datang, kita mau bertobat, dia terima kita. Dia peluk kita. Sejahat, sekotor, seburuk apapun kita, dia terima kita, saudara. Nah, kita pun harus belajar terima pasangan kita ya. Apa adanya, sebagaimana Kristus telah menerima kita, apa adanya. Kita nggak sempurna, pasangan kita yang mungkin ada keterbatasan, kita mau terima dia dengan segala kelebihan, terutama juga kekurangannya. Yang kedua, kerendahan hati, saudara. Tuhan sudah tunjukkan ya teladan kerendahan hati. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia turun ke dunia, lahirnya aja, saudara, di kandang binatang, saudara. Tempat yang betul-betul nggak layak. Matinya pun di kayu salib yang hina. Wah, Tuhan tuh memberikan teladan kerendahan hati yang luar biasa. Mari, saudara, kita mau belajar juga rendah hati. Tadi pertanyaan Pak Jope baik sekali ya. Istrinya sangat cemerlang, prestasi mungkin banyak. Tapi di sini justru dalam penyesuaian istri yang punya banyak kelebihan itu harus belajar untuk rendah hati. Sama suami yang punya banyak kelebihan ya, mungkin suaminya itu tingkat pendidikan tinggi dan sebagainya, istri mungkin lebih sederhana. Kita juga mau rendah hati. Saudara, saya pernah lihat ada pasangan ya, suami yang lebih dikenal oleh orang banyak, istrinya mungkin orang nggak terlalu kenal, tapi dalam momen-momen yang penting, suaminya selalu membanggakan istrinya. Suaminya selalu berkata, tanpa istri saya betul-betul tidak bisa. Wah, dia selalu mengapresiasi istrinya, saudara. Yang mungkin bagi banyak orang, suaminya kelihatannya lebih cemerlang daripada istrinya.
Nah, saudara, kita perlu punya kerendahan hati seperti itu ya, untuk membesarkan hati pasangan kita. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, kita juga perlu teladani Kristus dalam hal pengorbanan. Saudara, untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan ini, ya ada banyak pengorbanan, saudara. Kadang-kadang ya kita harus korban perasaan, kita harus korban tenaga, kita harus korban pikiran ya. Misalnya tadi saya beri contoh pasangan kita yang gampang lupa. Ya kita yang harus lebih capek dikit, kita yang buatkan list, kita yang bantu mengingat. Tadi saya beri contoh juga soal mendidik anak. Ada yang pasangan kita yang mungkin pengalaman dia mengajar anak sebagai lebih kurang, ya kita mau tolong, kita mau berkorban, kita mau sediakan waktu lebih, kita mau bantu istri kita dan sebagainya. Kadang-kadang pasangan kita sudah kelelahan dengan pekerjaannya, dengan urusan rumah, kita mau berkorban juga membantu ya. Biasa yang saya lakukan, saya kalau lihat istri saya lagi capek, saya diem-diem malam-malam ketika istri saya tidur, saya bantu beresin rumah, saudara. Saya kadang-kadang cuci piring, saya sapu rumah dan sebagainya. Pagi-pagi dia bangun, dia bisa tahu bahwa ada perubahan, saudara ya. Kemudian istri saya bilang, kamu tadi malam beresin semua. Terus saya bilang, iya, bisa lihat kamu capek, kasihan. Terus dia berkata, makasih ya. Nah, saudara, waktu kita bisa berkorban hal sederhana seperti itu, ya akan menolong ya pasangan kita untuk merasa dihargai, dikasihi, dan itu akan mendekatkan ya, sehingga ya perbedaan-perbedaan kita bisa lebih selaraskan. Saudara, apa yang saya mau sampaikan berhenti sampai di sini, dan ini menjadi diskusi dan tanya jawab kita yang terakhir. Silakan Bapak Ibu Saudara kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Yuk, silakan sesi yang terakhir tanya jawab dibuka. Silakan rekan-rekan kalau misalnya ada yang mau tanya, tinggal nyalain mic-nya. Yuk, ada yang punya pertanyaan? Contoh Aweng, saya ya, silakan, Pak. mau coba nanya soal pengorbanan nih. Ya. Jadi kalau misalnya satu suami istri itu memang entah itu si suami berkorban demi mengingatkan istrinya, kemudian istri mungkin berkorban untuk mengingatkan suaminya atas kelemahan masing-masing pasangan. Ya. Kadang-kadang ya kalau menurut saya sih perceraian yang sekarang juga marak ya, mungkin aja sih dalam tanda kutip tuh kurang mau berkorban lebih jauh, yang memang hubungannya tuh udah capek. Nah, sebenarnya tuh apa ya? Memang sih benar firman Tuhan yang contoh Aweng sampaikan itu benar-benar memang harus menjadi kekuatan bagi kita. Satu titik di mana kita udah saking capeknya. Apakah itu cara apa lagi yang mesti pasangan ini tuh kayak rekonsiliasi? Soalnya pengorbanan itu tuh sampai batas mana gitu, atau pokoknya pengorbanan terus sampai dengan mesti ikut firman Tuhan gitu. Ya, pertanyaan sangat baik, betul Pak Feldrik ya. Pengorbanan juga nggak boleh ya cuma dari satu sisi aja gitu ya. Misalnya si suami terus yang berkorban, istri pengorbanannya kapan nggak ada. Nah, kita yang memang harus saling juga, saudara ya. Kalau enggak, ya memang bisa capek, bisa ya apalagi yang mau dikorbanin, kayaknya udah semuanya gitu ya. Tapi kok pasangan kita nggak ada ininya, nggak ada, misalnya kita nggak melihat, saya udah berbuat banyak, kok pasangan saya nggak seperti berbuat banyak. Memang dalam konseling pasangan biasanya saya mendorong tuh pasangan untuk selalu satu langkah. Kalau kita mau suami kita maju satu langkah, ya kita sebagai istri juga kita harus maju satu langkah. Nah, demikian pula kita sebagai suami, kalau kita mau istri saya maju satu langkah, kita sebagai suami juga mesti maju satu langkah. Saudara, misalnya kalau si suami sudah berkorban, istri ya harus lihat pengorbanan itu, dan istri juga harus putuskan, wah suami saya sudah berkorban ini loh. Ya saya juga mau udah berkorban ini. Nah, pengorbanan ini ya disepakati, yuk saya sama-sama berjuang hal ini dan hal ini. Saudara, ketika kita bisa terus saling bekerja sama, selalu seperti itu ya, saya rasa kita akan semakin saling menghargai. Kita akan melihat bahwa pasangan kita ya pasangan yang melihat diri kita juga, nggak hanya melihat dirinya sendiri saja gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi Pak Fredrik berkata,
sampai titik mana kalau dua-dua nih udah berkorban terus dua-dua capek dan rasanya kok masalah nggak habis-habis gitu ya. Bapak Ibu, ketika kita timbul masalah yang nggak habis-habis, lalu kita sudah bingung untuk menyelesaikan bersama, mungkin buat sebagian Bapak Ibu ada yang pernah melakukan, tapi ada juga yang mungkin belum familiar atau belum akrab dengan istilah ini, tapi saya mau perkenalkan juga kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu istilah konseling keluarga atau terapi keluarga, atau konseling pasangan, atau terapi pasangan, Saudara. Nah, saya saat ini melayani di STT Saat sebagai konselor, dan di STT Saat itu ada satu tempat namanya Pastorium. Nah, itu adalah satu lembaga konseling untuk menolong saudara-saudara yang membutuhkan. Ini pelayanan sosial yang tidak berbayar, saudara. Dan saat ini ada pelayanan dalam bentuk online juga. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan nomor WhatsApp pelayanan Halo Konselor online ini, nanti saya bisa titipkan pada Pak Feldrik atau Mus Lukman. Bapak Ibu, poinnya adalah begini. Konselor tuh kadang-kadang dibutuhkan untuk menjadi penengah yang menolong kita tuh di dalam kebingungan untuk menyelesaikan masalah. Kita akhirnya ada satu orang netral yang bisa menjembatani kita, yang bisa membukakan hal-hal yang kadang-kadang di dalam kelelahan kita sudah bingung, kita sudah kehabisan akal, dan akhirnya jadi nggak kelihatan jalan keluarnya. Nah, Bapak Ibu bisa mencari konselor sebetulnya kalau timbul masalah. Jangan tunggu masalahnya besar. Ketika masalah kecil yang kita udah bingung berdua selesaikan, sebenarnya baik kalau Bapak Ibu dalam hal ini kita mau berkorban ya. Kadang-kadang tuh ada mindset gini, ngapain sih ke konselor, saudara, buang stigma jauh-jauh, seolah-olah kalau kita ke konselor tuh kita terlalu buruk atau terlalu bermasalah. Enggak, saudara. Ya, saya waktu kuliah juga saya harus ke konselor, karena konseling itu pada umumnya adalah untuk menolong kita bertumbuh, menolong kita menjadi pribadi yang lebih efektif, dan menolong kita bisa melihat masalah yang kadang-kadang tidak kita lihat jalan keluarnya. Nah, maka kalau saudara misalnya bisa membuang gengsi atau membuang stigma itu jauh-jauh, saudara nggak usah merasa ada beban ketika datang menghubungi konselor. Lagi pula waktu saudara datang konselor, akan dirahasiakan kok, kita nggak akan umumkan kepada siapa-siapa gitu ya. Jadi hanya saudara dan konselor dan admin yang tahu gitu. Nah, waktu kita bertemu dengan konselor, kadang kita akan ditolong untuk melihat, wah, sekarang sama-sama udah begitu lelah ya, berkorban sudah begitu besar, tapi tidak selesaikan masalah. Kenapa bisa begitu? Kadang akan diselidiki, akan dibantu untuk melihat awal mulanya apa. Nah, bisa jadi pengorbanannya nggak tepat sasaran, Pak Feldrik. Jadi semua bekerja keras sebenarnya dua-dua, tapi apa yang menjadi masalah yang utama kok nggak kesentuh gitu. Sehingga rasanya seperti kayak memukul tapi tidak tepat sasaran, tidak mengena inti persoalannya gitu. Kayak kita kalau pergi berobat ke dokter, sakitnya di mana, yang dikasih obat yang mana gitu. Padahal kita udah berjuang, udah melakukan banyak hal, akhirnya tidak menyentuh inti persoalannya, sehingga akhirnya seperti masalahnya nggak selesai-selesai. Nah, tapi kalau misalnya kita bersedia ya, kita punya kerendahan hati untuk, oke, saya bersedia lah dikasih tahu kalau masalah ada di saya dan saya harus berubah, saya harus perbaiki, saya mau berjuang untuk memperbaiki, akan berhasil. Untuk melengkapi jawaban saya ini, saya membagikan pengalaman seorang senior saya, saudara. Satu senior saya adalah dosen yang sangat saya hormati. Beliau adalah dosen terapi keluarga. Jadi di dalam kuliah saya konseling ada satu mata kuliah namanya terapi keluarga. Tapi beliau justru bercerita, waktu beliau punya masalah dalam keluarganya dengan istrinya, beliau akhirnya berkata kepada istrinya dan kepada anak-anaknya waktu itu, karena masalah juga sampai ke anak-anak, kita pergi ketemu konselor keluarga yuk, kita pergi konseling keluarga. Padahal beliau adalah konselor keluarga, saudara. Akhirnya beliau pergi. Waktu beliau pergi, beliau berkata, si konselornya waktu meminta melakukan intervensi atau langkah-langkah, meminta dosen saya lakukan ini, istrinya lakukan itu. Dosen saya berkata sebetulnya apa yang diminta, ya dia udah belajar, dia udah tahu. Tapi ya pada saat itu dia sadar dia harus rendah hati, dia datang bukan sebagai konselor, dia datang sebagai klien, sebagai orang yang perlu ditolong. Jadi ya dia mengikuti, disuruh apa ya dia ikuti. Dan ya bersyukur, karena kerendahan hati dia mau datang konseling keluarga itu, masalahnya pada saat itu bisa teratasi dengan baik. Nah, saudara, jadi saya mendorong Bapak Ibu ya, jangan sampai terlalu runyam, sampai tadi Pak Feldrik sebut ada kata perceraian yang memang menyedihkan. Kadang-kadang perceraian itu awal-awal tuh masalahnya kecil sebetulnya.
Tapi karena nggak diselesaikan, menggelinding seperti bola salju, makin besar ya makin bingung gimana diselesaikan. Akhirnya nyerah, berpisah. Begitu, Pak. Ya, oke. Terima kasih Tante Aweng yang sudah banyak sharing buat kita semua, menjadi kekuatan buat kita semua. Sama-sama. Saya mau kasih kesempatan buat satu pertanyaan lagi. Boleh, Tante Aweng? Silakan, Pak. Satu pertanyaan lagi. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya mau ngucapin terima kasih buat Tante Aweng yang udah sharing di tempat kita. Terima kasih, Pak. Saya mau simpulin sih, memang yang 3 hal yang kita harus belajar adalah teladan Kristus. Mengenai penerimaan, mengenai kerendahan hati, mengenai pengorbanannya. Jadi, kalau saya sih mencermatinya tuh memang balik lagi ke teladan Kristus yang harus kita pegang teguh untuk supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapin sih. Karena kalau misalnya kita berkaca, berpikir seperti yang kita pikirin secara manusia, itu tuh bisa juga nggak habis-habis. Dan memang seperti yang saya tahu yang bilang, masalah itu akan menggulung-menggulung. Dan memang harus ada proses step by step yang memang kita bisa disepakatin untuk bekerja bersama. Saya mau nutup satu hal di mana saya mau sharingin juga. Jadi saya ngelihat tuh ya, ada satu hal yang saya bisa dapat bahwa sebenarnya tuh pengorbanan itu tuh sangat bermanfaat kalau memangnya saling melengkapi. Saya dapat sharing ini tuh dari bos saya. Salah satu bos saya itu, dia tuh boleh bilang setiap pagi pada saat dia datang ke kantor, ya, dia tuh buka laptop, umurnya itu udah 70. Dia buka laptop, dia input tuh. Jadi tuh dia ada tagihan kartu kredit, ya. Jadi kalau misalnya ada tagihan kartu kredit, dia telepon tuh, "Ma, ini kartu kreditnya ini Mama pakai buat siapa ya? Buat ngapain ya? Ini bayar ini katanya." Saya kaget juga pada saat itu memang saya lagi mau menghadap ke dia gitu, melaporkan sesuatu. Saya mesti tungguin dia untuk diketik-ketik tuh gak. Saya pas udah dia, oh iya oke ya udah ngerti, udah tutup kan. Pak, apa lagi kerjain pembukuan keluarga, saya bilang. Iya nih, saya mah biasa. Pokoknya sebelum saya mulai pekerjaan saya nih, untuk urusan kantor saya urusin dulu nih ini. Lah, bukannya itu tugasnya istri, saya bilang. Ya itulah, dia nggak bisa ngurus-ngurus kayak begini gitu. Nah, dari cerita itu tuh ya, buset dah, setinggi level dia bos kayak begitu tuh, dia masih kayak pembukuan keluarga gitu loh. Dia nyatet duitnya kemana-kemana. Memang sih kalau saya sendiri sih, saya nggak bisa tuh kayak dia. Dan itu memang kebanyakan kan biasanya kalau keluarga itu keuangan tuh istri yang pegang. Nah itu tuh begitu dia cerita bahwa aduh dia nggak bisa lah. Nah itu kalau menurut saya tuh itu satu pengorbanan tuh yang dia bisa jalanin. Dan itu mungkin aja istrinya tuh sepakat bahwa ya udah deh, yang itu ntar lu yang ngurus dah. Nah itu yang saya sempat dapat, gila, ini nih benar-benar pengorbanan 70 umurnya atau nggak bayangin, nggak habis pikir saya. Dan dia enak aja, nikmatin aja dia, pokoknya begini gitu, paling tinggal telepon, halo ya udah, yo oke gitu, udah ketik lagi. Nah itu memang salah satu contoh sih pengorbanan yang memang tuh nggak bisa dibikin level batasnya, contoh ya, nggak bisa dibatasin. Oh udah pokoknya level segini cerai gitu. Nah itu tuh nggak bisa tuh kalau buat saya sih dari contoh yang saya sempat lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Oke, itu aja kali ya mungkin yang kita bisa belajar. Terima kasih semua atas partisipasinya, atensinya, kehadirannya untuk webinar ini.
saya mengucapkan terima kasih juga buat Chantal Aweng sebesar-besarnya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi sharing buat kita semua. Makasih Pak, makasih Bapak Ibu semua. Kita mau menutup webinar ini, saya persilakan Musa Lukman untuk berdoa untuk kita semua. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur untuk satu acara webinar yang sungguh-sungguh menjadi berkat dan memberkati kita sekalian. Sekali lagi juga terima kasih untuk Chantal Aweng di tengah kesibukannya tentang konsep dan juga menyiapkan waktu untuk kita sekalian. Yuk kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur dan kami berterima kasih kalau melalui webinar pada saat malam hari ini kami boleh dibukakan, kami boleh dibawa kepada satu pengertian, pemahaman, diperlengkapi bagaimana kami boleh melihat, merespon, dan mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, keluarga-keluarga yang ada, sehingga ketika ada perbedaannya yang kami hadapi di tengah konteks keluarga kami masing-masing dengan kondisi yang berbeda satu dengan yang lain, kami boleh tetap berpegang teguh kepada apa yang Alkitab ajarkan, dan kami boleh menghidupi firman Tuhan di dalamnya. Dan biarlah apa yang telah disampaikan itu juga boleh dapat menolong setiap kami. Berkati untuk hamba-Mu akan Chantal Aweng yang telah menjadi berkat, yang telah memberkati kami, yang telah menyampaikan materi pada saat malam hari ini untuk kami sekalian. Tuhan berkati pelayanan beliau sebagai seorang dosen, sebagai seorang konselor, dan Tuhan juga berkati keluarganya untuk istri dan juga untuk anak-anaknya. Bersyukur untuk teman-teman, untuk rekan-rekan, untuk jemaat yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan berkati keluarga mereka satu persatu. Malam sudah menjadi bagian kami, di tengah kelelahan keletihan kami sadar kami perlu istirahat. Tuhan berkati waktu istirahat kami. Terpuji nama Tuhan. Ini nama Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, makasih Chantal. Terima kasih Pak Bu. Ketemu dengan webinar yang akan datang. Ya. Terima Terima kasih semua. Ya. Ada satu pengumuman. Terima kasih. Boleh silakan. Rencananya kalau tidak berhalangan dan tidak ada masalah, kita itu pada tanggal 2 Juli itu akan ada webinar ya yang akan dibawakan oleh Bapak Christian. Bapak Christian itu adalah seorang CIO dari PT Indosemen ya, Chantal Aweng ya, betul ya. Satu pribadi yang begitu takut akan Tuhan, yang telah dipakai oleh Tuhan untuk memberkati begitu banyak keluarga ya. Dan juga beliau merupakan salah satu perintis dari pelayanan Unike yang ada di Kelapa Gading ya. Nah, jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian memungkinkan, ini boleh dicatat, boleh didoakan, boleh di-sharingkan kepada teman-teman, kepada jemaatnya. Topik yang akan kita bicarakan adalah manajemen keuangan di dalam keluarga. Bagaimana kita mengelola keuangan di dalam keluarga sehingga kita betul-betul bisa tepat guna, kita betul-betul bisa efektif di dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan, secara khusus di tengah-tengah konteks pandemi dan juga masa-masa yang tidak mudah untuk kita jalani dan kita hadapi. Setiap kita ada kesulitan, tapi biarlah melalui webinar ini kita bisa lebih ditolong. Oleh karena itu, Musa berharap doakan rencana webinar ini dan juga sosialisasikan, publikasikan pada jemaat, pada teman-teman untuk bisa ikut acara ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, makasih semua. Terima kasih Pak Obedi, Bu Pur, Pak Matius, Bu Ruth. Pak Obedi, terima kasih. Ya, Boksu, terima kasih. Boksu, terima kasih. Matius, terima kasih.
Bu Yanti, terima kasih. Terima kasih. Bu Ruth, terima kasih. Terima kasih. Oke, ditutup ya kita. Terima kasih Bye, juga yang udah membantu. Bye. Ya. Tutup ya. Bye. Bye bye. Ya, oke.